Bab 421 Retakan di Batas. Guru, kemana kita harus pergi? Feng Xiun menatap Ye Xuan dan bertanya dengan suara lembut. Pada saat ini, Su Tiansheng, yang berada di sampingnya, berdiri. Kepala suku Ye Xuan, kalau Anda tidak keberatan, silakan menginap di kediaman keluarga Su saya selama beberapa hari. Saya pasti akan menyambut Anda dengan baik. Saya menghargai niat baik Guru Su, tetapi saya membawa murid-murid saya keluar untuk mendapatkan pengalaman dalam persiapan kompetisi 7 puncak sekte, dan sudah hampir waktunya untuk kembali. Setelah selesai berbicara, dia berbalik menatap Su Changhe. Tuan Muda Su, saya cukup puas dengan penampilan Anda hari ini. Sepertinya apa yang Anda katakan hari itu cukup kredibel. Batuk, batuk. Beraninya aku berbohong kepada Ketua Ye Xuan. Di seluruh kota Qingyang, aku adalah salah satu putra yang paling berbakti, dan teladan bakti. Su Changhe mengucapkan kata-kata ini dengan nada serius, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka keringat di dahinya. Mendengar ini, Ye Xuan tertawa dalam hati. Bagus sekali. Ingat untuk terus berkarya di masa mendatang. Baiklah. Ayo pergi. Setelah Ye Xuan berbicara kepada Su Changhe, dia memimpin Feng Xiun dan Zhuge Yuiwei ke arah sekte Great Wilderness Divine. Awalnya, Siner juga berencana untuk mengikuti mereka, tetapi Feng Xiun mengatakan kepadanya bahwa ia bebas menjalani hidupnya sendiri karena Feng Xiun memiliki Ye Xuan sebagai gurunya. Siner sangat berterima kasih. Namun, ia telah bersama Feng Xiun sejak kecil, dan bisa dibilang sudah seperti saudara kandung. Bagaimana mungkin ia rela berpisah dengannya? Setelah berpikir sejenak, Feng Xiun berjanji padanya bahwa kapanpun dia merindukannya, dia bisa datang ke puncak langit awan untuk berkunjung kapan saja. Baru setelah mendengar ini Siner setuju untuk pergi. Ayah, apa yang sedang kamu pikirkan? Setelah Ye Xuan dan yang lainnya pergi, Su Tiansheng berdiri di tempat dengan ekspresi bingung. Ia menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Su Changhe penasaran saat melihat ini. Su Tiansheng menatap ke arah Ye Xuan pergi dan mendesah dalam, matanya penuh kekaguman. Kepala suku Ye Xuan masih sangat muda, tapi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Dia bisa dibilang ahli yang tak tertandingi di generasi ini. Dengan kekuatannya sendiri, dia dengan mudah menghancurkan 3 tetua dari Sekte Dewa Abadi. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan artefak apapun. Pencapaiannya dalam Dao Pedang telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan sekarang, aku masih takut pada Ki Pedang yang begitu kuat. Bahkan murid-muridnya pun sangat berbakat. Prestasi mereka di masa depan tak terbatas. Sepertinya kita telah membuat pilihan yang tepat dengan melindungi mereka. Setelah mengatakan semua ini, Su Tiansheng berbalik dan matanya tertuju pada Su Changhe. Anakku sayang, kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Jika bukan karena kau melindungi kedua murid ketua Ye Xuan, keluarga Su tidak akan bisa mendapatkan pengakuan puncak langit awan dengan mudah. Di masa depan, bahkan jika keluarga Su diserahkan kepadamu untuk dikelola, aku bisa tenang. Mendengar kata-kata Su Tiansheng yang tulus dan sungguh-sungguh, Su Changhe terharu. Sejak kecil, ia selalu menjadi anak yang boros dan hedonistik di mata ayahnya. Ia belum pernah menerima pengakuan sepositif itu. Untungnya, dia telah belajar dari kesalahannya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan putra keluarga Lin yang tidak punya otak itu, dia jauh lebih menonjol. Saat itu, Lin Dahai, yang berada di sebelahnya, berkata, Tuan, saya yakin semua keluarga besar di kota Qingyang sekarang tahu bahwa kita berada di pihak puncak awan langit setelah ini. Apakah menurut Anda kita harus melakukan sesuatu? Kata-kata Penatua Lin masuk akal. Kalau begitu, kita akan menambahkan 10.000 tael emas murni di atas hadiah yang kita siapkan sebelumnya, dan membangun istana di puncak awan langit untuk Ketua Ye Xuan. Keluarga Su kami adalah keluarga besar dan mampu membiayai ini dengan mudah, kata Su Tiansheng dengan murah hati. Kemudian, dia menatap Lin Yuming yang tampak acak-acakan dengan ekspresi puas dan pergi sambil menyenandungkan lagu gembira. Setelah beberapa jam, Sekte Great Wilderness Divine, Puncak Cloud Sky. Seberkas cahaya berkelap-kelip, dan sosok Ye Xuan, Feng Xiun, dan Zhuge Yuiwei muncul. Apakah ini puncak awan langit? Feng Xiun tertegun saat melihat awan di depannya dan burung bangau mahkota merah yang terus-menerus terbang melewati puncak gunung di sekitarnya. Awan dan kabut berputar-putar. Sungguh surga di bumi. Selain itu, energi spiritual di puncak gunung sangat melimpah. Ada juga air terjun alami di puncak gunung, yang sungguh luar biasa indahnya. Yuiwei, ajak Xiun berkeliling puncak awan langit. Oh ya, ceritakan juga tentang Sekte Dewa Gurun Agung. Sekian untuk hari ini. Setelah itu, kamu bisa istirahat. Ya, Guru. Zhuge Yuiwei menganggukkan kepalanya dengan hormat dan pergi bersama Feng Xiun.
Ye Xuan segera kembali ke kamarnya, mengeluarkan tulang binatang yang dipenuhi rune misterius dari cincin penyimpanannya dan mulai mempelajarinya. Tulang ini mengandung kekuatan gelap aneh, yang sangat merusak semua makhluk hidup. Apakah ini kekuatan aneh yang menyebabkan masalah dengan binatang buas itu? Ye Xuan menatap tulang binatang di tangannya dan tenggelam dalam pikiran mendalam. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh di tempat yang sangat terpencil setelah memasuki kedalaman pegunungan suci kuno. Kekuatan aneh yang terkandung dalam tulang binatang buas ini sangat mirip dengan kekuatan yang ada pada binatang buas sebelumnya, hanya saja jauh lebih kuat. Ye Xuan menduga bahwa tubuh orang-orang yang terinfeksi sebelumnya mengandung lebih banyak kekuatan aneh ini. Setelah memasuki kedalaman Gunung Dewa Kuno, Ye Xuan juga menemukan bahwa retakan kecil sebenarnya telah muncul di batas benua timur. Kekuatan aneh itu tampaknya mengalir dari balik celah itu. Untungnya, sejauh ini, hanya binatang buas yang terinfeksi oleh kekuatan aneh ini, dan tidak ada pembudidaya yang menunjukkan gejala serupa. Namun, Ye Xuan merasakan firasat buruk di hatinya. Sepertinya ada rahasia dan konspirasi di balik ini. Setelah mengetahui ada celah di batas benua timur, Ye Xuan mempelajarinya dengan saksama selama beberapa saat lalu pergi setelah tidak menemukan apapun. Di tengah perjalanan, Ye Xuan juga secara tidak sengaja menemukan sebuah makam kuno yang telah lama disegel. Sayangnya, bukan hanya dia yang menemukan makam kuno ini. Alasan mengapa Mu Beichen dan yang lainnya datang ke kota Qingyang kemungkinan besar karena makam kuno di pegunungan dewa kuno ini. Kebetulan, segel makam kuno itu sangat kuat dan tidak bisa terbuka sendiri dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Ye Xuan kembali. Ia berencana untuk menjelajahi makam kuno setelah kompetisi 7 puncak. Bab 422 Kekuatan Suge Yuiwe. Sungguh menyakitkan. Aku sedang tidak ingin mempelajari hal ini sekarang. Aku kekurangan terlalu banyak informasi. Ye Xuan menyingkirkan tulang binatang itu dan berbaring di tempat tidur. Pagi harinya, Ye Xuan membuka matanya dengan linglung. Setelah mencuci muka, ia mendorong pintu dan keluar. Apa kedua gadis itu masih bermalas-malasan di tempat tidur? Begitu Ye Xuan keluar dari kamarnya, ia melihat pintu kamar di sebelahnya masih tertutup rapat. Ia mengira Feng Xiyun dan Suge Yuiwe masih di tempat tidur. Tiba-tiba, dia mendongak ke puncak gunung ketika dia merasakan dua aura yang melonjak. Lumayan. Mereka cukup rajin. Melihat ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Feng Xiyun dan Suge Yue telah bangun dan sedang berada di puncak gunung untuk berkultivasi. Ye Xuan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, ia kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi. Feng Xiyun dan Suge Yue baru kembali saat matahari sudah tinggi di langit. Guru, kami telah kembali dari kultivasi pagi, kata Feng Xiyun dengan gembira begitu dia memasuki halaman. Hari ini, dia tidak hanya bangun pagi untuk berkultivasi bersama Suge Yue, tetapi mereka juga menjelajahi pemandangan indah puncak langit awan di waktu luang mereka. Ini benar-benar berbeda dari hari-harinya di istana. Itu adalah kehidupan tanpa beban yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia benar-benar bisa melepaskan diri dan mengikuti kata hatinya. Hanya dalam sehari, Feng Xiyun telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di puncak awan langit. Ia merasa sangat hangat di hatinya. Di sana, ada seorang guru yang sangat menyayanginya dan juga seorang kakak perempuan yang penuh perhatian. Hati Feng Xiyun dipenuhi dengan kebahagiaan. Ketika Ye Xuan, yang sedang berkultivasi, mendengar ini, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Cahaya ilahi yang terang memancar di kedalaman pupilnya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Feng Xiyun, dan wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Memang kebiasaan yang baik untuk dipupuk dengan tekun. Xiyun, apakah kamu sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan di puncak awan langit? Guru, saya merasa hidup di puncak langit awan sungguh luar biasa, rasanya seperti rumah yang tak pernah saya miliki sebelumnya, saya merasa sangat bahagia. Bagus sekali. Puncak langit awan berbeda dari puncak lainnya. Kami tidak memiliki aturan yang rumit. Selama kalian tidak melanggar aturan Sekte Dewa Gurun Raya, kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau, kata Ye Xuan sambil tersenyum, lalu mengakhiri sesi kultivasinya. Kompetisi Seven Peaks akan segera dimulai, dan kalian berdua akan mewakili Cloud Sky Peak dalam kompetisi ini. Setiap kompetisi Seven Peaks sangat penting bagi Sekte Great Wilderness Divine. Inilah saatnya kekuatan puncak-puncak kita diperbandingkan. Karena aku bebas hari ini, aku akan memeriksa hasil latihanmu. Yuiwe, kamu adalah murid pertama puncak langit awan, jadi kamu bisa pergi duluan. Baik, Guru. Suge Yuiwe berdiri dan mengikuti Ye Xuan ke hutan bambu di puncak gunung. Feng Xiyun memperhatikan dari samping dengan ekspresi penasaran. Suge Yuiwe perlahan mengangkat pedang langit awan di tangannya. Tekanan di hatinya meningkat. Jika ia menghadapi kultivator lain dengan level yang sama,
Zhuge Yuiwei memiliki keyakinan penuh bahwa ia bisa mengalahkan mereka. Namun, yang berdiri di depannya adalah gurunya, seorang ahli alam penguasa mistik yang sangat kuat. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei sedikit gugup. Hah! Zhuge Yuiwei memejamkan matanya rapat-rapat dan menarik napas dalam-dalam, perlahan menenangkan dirinya. Guru sedang menguji kekuatanku. Aku harus menggunakan 120% kekuatan tempurku. Ayo mulai. Kamu bisa pakai teknik apa saja. Hah! Guru, saya akan menyerang. Begitu dia selesai berbicara, pedang langit awan di tangan Zhuge Yuiwei melepaskan ki pedang yang tajam, lalu dia menggunakan kekuatan dewa yang kuat dan menebaskan pedang itu ke arah Ye Xuan. Ki pedang itu sangat tajam, dan daun bambu di sekitarnya langsung terbelah menjadi dua. Namun, pedang itu dengan mudah ditangkap oleh Ye Xuan dengan dua jari. Reaksi Zhuge Yuiwei juga sangat cepat. Pedang itu bergetar dan terlepas dari jari Ye Xuan. Kemudian, ia berhenti dan memutar pedang langit awan, menebas dan menusuk dalam rentetan serangan bagaikan badai. Namun, Ye Xuan bergerak begitu cepat sehingga ia berhasil menghindari semua serangannya. Dengan tingkat kultivasinya, ia dapat dengan mudah melihat dan memprediksi gerakannya. Tentu saja, di antara rekan-rekannya, kemampuan bertarung Zhuge Yuiwei sebenarnya sudah cukup baik. Ia tidak menunjukkan terlalu banyak kekurangan. Teknik pedang Cloud Sky yang ia tunjukkan alami dan halus, hanya saja Ye Xuan terlalu kuat. Karena tidak punya pilihan lain, Zhuge Yuiwei hanya bisa menggunakan kartu asnya, 9 ketenangan Frost. Dalam sekejap, pedang langit awan melepaskan aura sedingin es, suhu di area itu turun drastis, dan daun-daun bambu yang bergerak tertiup angin langsung membeku. Ada hawa dingin yang mengerikan di udara yang bahkan dapat membekukan jiwa seorang kultivator. Melihat ini, Ye Xuan mengangguk pada dirinya sendiri. Bila dipadukan dengan tulang es ilahi yang dalam, 9 ketenangan Frost dapat langsung menyerang jiwa seorang kultivator. Guru, Anda harus berhati-hati. Zhuge Yuiwei mengingatkannya, dan ekspresinya berubah sangat serius. Pedang awan langit di tangannya berubah menjadi pedang es, dan aura es mengembun menjadi seekor burung phoenix es raksasa yang menerjang ke arah Ye Xuan. Jika keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan Ye Xuan tidak menggunakan teknik pedang flora, tentu akan sangat sulit baginya untuk menghadapi kekuatan gabungan dari tulang dewa es yang dalam dan 9 ketenangan embun beku. Bagus sekali. Sepertinya kamu sudah belajar cara menggabungkan kekuatan tulang suci dan kekuatan sucimu. Ye Xuan mengangguk puas. Dengan lambaian lengan bajunya, energi dahsyat meledak dan seketika membubarkan ki pedang dan phoenix es. Bab 423 Nakal. Zhuge Yuiwei telah mencapai alam materialisasi tingkat kedua, dan latihan tempur telah membantunya menstabilkan dan memperkokoh fondasi kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa Zhuge Yuiwei benar-benar berbeda dari gadis yang tidak diinginkan yang diisolasi di aula pertemuan lebih dari 2 bulan lalu. Mungkin Zhuge Yuiwei tidak menyadarinya, tetapi kemampuannya saat ini telah mencapai tingkat di mana para kultivator dari generasi yang sama hanya bisa mengaguminya. Ia kini berdiri di level yang sama dengan banyak jenius tak tertandingi di benua timur. Teknik pedang Cloud Sky-mu sudah hampir mencapai tahap penguasaan utama. Sayang sekali kau belum memiliki teknik mematikan yang sesungguhnya. Tetap saja, tidak perlu terburu-buru. Aku akan memilih teknik yang cocok untukmu nanti. Mata Zhuge Yuiwei berbinar. Terima kasih, guru, Anda memang yang terbaik. Mendengar ini, Ye Xuan langsung tersenyum. Ia sangat puas dengan muridnya ini. Segera setelah itu, pandangan Ye Xuan tertuju pada Feng Xiyun. Xiyun, giliranmu. Ah, benar. Feng Xiyun telah menyaksikan pertarungan antara keduanya, jadi dia sedikit terkejut ketika Ye Xuan tiba-tiba memanggil namanya. Mulut Ye Xuan berkedut saat melihat ini. Murid barunya ini terkadang sedikit linglung. Baik, guru. Saya ke sana sekarang. Feng Xiyun tentu saja menyadarinya juga dan bergegas menghampiri. Ayo kita mulai. Seperti Yuiwei, gunakan jurus apapun yang kamu mau. Ye Xuan mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat kepada Feng Xiyun untuk mulai menyerang. Baiklah, guru. Anda harus berhati-hati. Kemudian, ekspresinya berubah serius saat kekuatan spiritual dalam tubuhnya menyembur keluar dan memenuhi sekelilingnya dengan api yang berkobar. Api ini adalah teknik api neraka yang diajarkan Ye Xuan padanya. Melihat ini, Ye Xuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau gabungan teknik Hellfire dan tulang sucinya akan mampu mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Bagus sekali. Sepertinya kekuatan suci yang kuberikan padanya sangat cocok untuk gadis ini. Ye Xuan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Feng Xiyun hanyalah seorang kultivator alam mistik ilahi tingkat 2. Namun, tulang ilahi di tubuhnya masih mengandung banyak energi. Jika ia dapat menyerapnya dengan sempurna, ia pada akhirnya akan dapat menyamai tingkat kultivasi Zhuge Yuiwei.
Tentu saja, ini hanya masalah waktu. Jika dia terlalu terburu-buru, kemungkinan besar akan memengaruhi fondasi kultivasinya. Ayo mulai, kata Ye Xuan ringan. Feng Xiyun tiba-tiba memancarkan kekuatan api, dan sosoknya meninggalkan serangkaian bayangan saat dia menggunakan teknik api neraka untuk membombardir Ye Xuan. Kekuatan api yang berkobar membakar tanaman bambu di sekitarnya menjadi abu, asap mengepul. Di tengah kobaran api, sebuah tangan menjulur dan mencoba meninju perut Ye Xuan. Melihat ini, bibir Ye Xuan melengkung. Lalu, ia melesat ke samping dan meraih tangan Feng Xiyun. Beberapa saat kemudian, pola naga sejati dalam tubuh Ye Xuan tiba-tiba meletus, menekan teknik api neraka. Pada saat ini, Feng Xiyun memperlihatkan senyum licik. Tiba-tiba, sebuah pola yang menyilaukan muncul di tangan Feng Xiyun saat ia melepaskan diri dari genggaman Ye Xuan. Saat ia membuka tangannya, api yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi naga api yang mengamuk dan melesat ke arah Ye Xuan. Gadis ini cukup pintar. Ye Xuan mengangkat alisnya. Biasanya, para kultivator akan menggunakan kekuatan api untuk menyerang, tetapi gadis ini justru menggunakan kekuatan api untuk memperkuat meridian dan tubuhnya. Begitulah caranya dia berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya. Akan tetapi, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang absolut, semua ini tidak ada artinya. Ye Xuan memiringkan tubuhnya sedikit dan dengan mudah menghindari naga api itu. Kemudian, ia mendorong Feng Xiyun dengan satu serangan telapak tangan sederhana. Feng Xiyun menggosok tangannya kesakitan sambil cemberut. Dia hampir berhasil, tetapi Ye Xuan telah melihat rencananya. Melihat ekspresi sedihnya, Ye Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, kau cukup pintar. Sayangnya, kau masih kurang pengalaman bertempur. Kau hanya memikirkan cara mengalahkanku, tapi kau tidak menyiapkan rencana cadangan apapun jika rencanamu gagal. Jika kita berada dalam pertarungan hidup dan mati, itu akan membuatmu berada dalam situasi putus asa. Teknik api neraka memang kuat dan dapat dengan mudah menekan kultivator di alam yang sama. Namun, kau belum menguasainya. Mulut Ye Xuan berkedut saat dia memikirkan kekuatan ilahi api neraka milik Feng Xiyun. Jika kultivator lain tahu bahwa kedua muridnya menggunakan kekuatan suci tingkat surga, mereka mungkin akan mati karena iri dan marah. Lalu, Guru, bagaimana aku bisa meningkatkan penguasaan teknik api neraka? Mendengar ini, Feng Xiyun buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Ye Xuan. Sebenarnya, tidak sulit. Aku akan mengajarimu teknik telapak tangan yang disebut telapak tangan sungai langit. Teknik ini diciptakan oleh beberapa kepala suku pertama puncak awan langit. Teknik telapak tangan ini sangat mendalam dan mengandung sifat lembut dan pantang menyerah dari lautan. Jika kamu berhasil mengolahnya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Dalam 1 bulan ini, tugasmu adalah menguasai teknik telapak tangan ini sepenuhnya. Bab 424 Pengunjung. Mata Feng Xiyun berbinar ketika mendengar ini, dan dia bergegas menghampiri. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan berkultivasi dengan tekun dan tidak akan mengecewakan Anda. Ye Xuan kemudian mengajarkan teknik telapak tangan Sky River kepada Feng Xiyun. Kemampuan pemahaman Feng Xiyun cukup tinggi. Hanya dalam waktu setengah jam, ia sudah menguasai inti dari teknik telapak tangan Tianhe. Setelah melakukan semua ini, senyum muncul di wajah Ye Xuan. Saat ini, ia pada dasarnya telah mencapai semua yang ingin ia ajarkan kepada murid-muridnya untuk saat ini. Zhuge Yuiwei menguasai teknik pedang, sementara Feng Xiyun menguasai teknik telapak tangan. Atribut mereka masing-masing adalah es dan api. Terlebih lagi, tingkat tulang dewa mereka cukup tinggi, mencapai tingkat ke-7. Adapun sejauh mana kedua gadis ini dapat berkembang di masa depan, itu akan bergantung pada usaha dan kemampuan pemahaman mereka sendiri. Kakak senior, bagaimana kalau kita bertanding? Feng Xiyun menantang Zhuge Yuiwei tepat setelah ia menguasai jurus telapak tangan sungai langit. Ia tidak ingin melawan Ye Xuan lagi, karena itu sama saja dengan meminta pukulan. Meskipun tingkat kultivasi Zhuge Yuiwei lebih tinggi darinya, jika Zhuge Yuiwei menekan tingkat kultivasinya sendiri, perbedaan kekuatan di antara mereka tidak akan terlalu besar, dengan satu-satunya perbedaan utama adalah bahwa Zhuge Yuiwei telah berlatih teknik pedang awan langit untuk waktu yang lebih lama, dan pengalaman bertarungnya lebih kaya dari Feng Xiyun. Mendengar permintaan adik perempuannya, Zhuge Yuiwei tersenyum dan setuju. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan ini, mulutnya berkedut. Apakah mereka bersikap dingin padanya? Namun, ketika ia memikirkannya lebih lanjut, masuk akal jika kedua muridnya berlatih bersama. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan teknik telapak tangan sungai langit kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat secara acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kekuatan suci, teknik telapak tangan tanpa batas.
Persetan. Yesuan hampir melompat kegirangan. Pengganda hadiah yang sangat tinggi ini sungguh merupakan suatu berkah. Sementara kedua muridnya berlatih, Yesuan juga mulai mempelajari teknik telapak tangan tanpa batas. 5 hari berlalu dengan cepat. Pagi itu, Yesuan sedang berkultivasi di kamarnya, perlahan memahami misteri teknik telapak tangan tanpa batas. Hei, hati-hati, letakkan barang-barangnya dengan benar, jangan sampai rusak. Tiba-tiba terjadi keributan di puncak Cloud Sky. Mendengar ini, mata Yesuan terbuka sedikit, lalu dia berjalan keluar ruangan. Dia melihat sekelompok pria berotot membawa kotak dan dengan hati-hati meletakkannya di halaman. Siapa kamu? Mata Yesuan dipenuhi kebingungan. Kemudian, ia melihat Su Changhe di belakang para pria itu. Kepala Yesuan, kita akan bertemu lagi. Su Changhe berlari mendekat dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Di samping Su Changhe ada Hua Rufeng. Jelas sekali bahwa Hua Rufeng lah yang membawa mereka ke puncak. Rufeng menyapa paman bela diri Ye. Saya Tuan Muda Su dari keluarga Shou di kota Qingyang. Hari ini, Tuan Muda Su membawa banyak pelayan untuk mengunjungi sekte Dewa Gurun Agung kami. Beliau berkata bahwa beliau kenal paman bela diri Ye dan datang untuk memberikan beberapa harta karun. Karena itu, guru meminta saya untuk membawanya ke sini. Yesuan mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada Su Changhe. Seperti kata pepatah, seseorang tidak berkunjung tanpa alasan. Apa yang kamu inginkan? Jangan salah paham, Ketua Yesuan. Ayahku yang memintaku datang ke sini dan mengunjungimu. Ayahku melihat puncak langit awan agak kosong, jadi dia ingin memberimu beberapa harta karun untuk mempercantik suasana. Ini juga cara keluarga Su kami untuk membalas kebaikan senior. Kami harap senior menerimanya, kata Su Changhe sambil tersenyum. Harta karun. Mendengar ini, Yesuan mengangkat alisnya. Lalu, dia berjalan ke kota-kota besar dan membukanya. Detik berikutnya, cahaya kemasan melintas di bidang penglihatan Yesuan, hampir menyilaukan matanya. Satu kotak penuh berisi emas murni. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk membuka mulutnya. Emas murni adalah mata uang yang dimurnikan dari mineral khusus di dunia mistik. Sejak dia datang ke dunia mistik, dia belum pernah melihat emas murni dalam jumlah sebesar itu dalam 100 tahun terakhir. Ia kini benar-benar anggota kaum kaya baru. Tampaknya sisa kota-kota ini juga berisi emas murni. Tak heran jika para pemimpin lainnya gemar pergi ke dunia luar untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga-keluarga besar di Kekaisaran Ilahi Yangli. Sepertinya ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Yesuan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Ketika ia berada di benua Tianyuan, ia juga seorang yang sangat kaya. Batu spiritual biasa tidak ada nilainya baginya. Namun, ia kini berada di dunia mistik. Selama 100 tahun terakhir, ia telah menjaga puncak langit awan yang malang dan harus bergantung pada bantuan sekte ilahi alam liar yang agung untuk bertahan hidup. Selain itu, Yesuan belum membangkitkan tulang dewa apapun, jadi dia tidak dapat memperoleh emas murni saat itu. Terlebih lagi, meskipun sistemnya luar biasa, sistem itu tidak memberinya uang. Karena puncak awan langit kini memiliki 2 murid lagi, ia terus memikirkan bagaimana cara menutupi biaya hidup dan kultivasi mereka. Su Tiansheng memang orang yang cerdas, dan mengirimkan kotak-kotak berisi emas murni ini untuk meringankan kebutuhannya akan uang. Bagus sekali. Sepertinya punya lebih banyak teman adalah jalan keluar. Yesuan gembira dalam hati, tetapi datar di luar. Yesuan menatap Su Changhe dan berkata perlahan, Tuan Muda Su dan Tuan Su memang bijaksana, tetapi sebagai kultivator, kami tidak terlalu tertarik pada hal-hal duniawi ini. Tentu saja, ini adalah tanda niat baik keluarga Sumu, jadi aku akan menerimanya dengan senang hati. Mendengar ini, mulut Hua Rufeng berkedut. Seperti dugaan, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Kepala suku Yesuan jelas sangat tertarik, tetapi ia masih bisa berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat menyadari warisan puncak Cloud Sky. Semenjak Ketua Tianxuan meninggal, satu-satunya properti yang tersisa di puncak awan langit hanyalah beberapa rumah kayu, namun lelaki sialan ini masih bisa bersikap tenang di hadapan 10.000 tael emas murni, yang sungguh menakjubkan. Bab 425 Istana. Batuk-batuk. Hua Rufeng tidak menyangka Yesuan akan menjadi orang seperti itu. Namun, ia terkejut Yesuan berhasil memenangkan hati keluarga Su, yang terkenal di kota Qingyang karena kekayaan dan kekuasaan mereka. Tampaknya pemimpin termuda dari sekte Great Wilderness Divine sama cakapnya dengan yang lainnya. Hua Rufeng menatap Yesuan dengan penuh arti. Sekarang, ia harus membangun hubungan baik dengan Yesuan. Akan tetapi, meskipun Hua Rufeng memahami situasi puncak awan langit, Su Changhe tidak. Ketika dia mendengar Yesuan mengatakan ini, dia merasakan kekaguman di hatinya. Ini benar-benar ahli.
Yesuan tidak tergerak meskipun diberi hadiah 10.000 tael emas murni. Kepala suku Yesuan memang seperti kata ayahku, seorang ahli sejati. Harta duniawi seperti itu jelas tidak berarti bagimu. Selain 10.000 tael emas murni, ayahku juga secara khusus memintaku membawa hadiah-hadiah lain. Ini semua adalah makanan khas keluarga Sukami di negeri yang sangat dingin. Ini harta karun yang disebut teh roh pahit. Selain itu, masih banyak harta karun langka lainnya. Ngomong-ngomong, ayah juga secara khusus memerintahkan kami untuk membangun istana untuk ketua Yesuan. Istana yang sesuai dengan status dan prestis Anda. Oh, mata Yesuan berbinar. Su Tiansheng benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memikirkan segalanya dengan sangat detail. Dia benar-benar teman yang berharga. Selama 100 tahun terakhir, Yesuan tidak hanya kekurangan sumber daya kultivasi, tetapi bahkan tempat tinggalnya agak kumuh. Meskipun dia juga merupakan pemimpin sekte Great Wilderness Divine, tempat tinggalnya di puncak Cloud Sky tidak jauh lebih baik daripada tempat tinggal manusia di dunia luar. Tuan Su memang sangat perhatian. Kalau begitu, serahkan saja urusan ini padamu. Sebagai seorang kultivator abadi, aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kata Yesuan acuh tak acuh. Ketika Hua Rufeng melihat pemandangan ini, dia merasa kagum. Kemampuan paman bela diri Ye untuk tetap tenang memang luar biasa. Tak heran ia berhasil menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Su Changhe sangat gembira. Setelah mendapatkan izin dan persetujuan Yesuan, ia siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan melakukan sesuatu yang besar. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka baginya. Jika ia tampil baik, ia mungkin bisa mendekatkan Yesuan dengan keluarganya. Lagi pula, Yesuan adalah salah satu pemimpin sekte Dewa Gurun Agung. Jika dia bahagia dan mengajarinya kekuatan suci tingkat tinggi atau semacamnya, bukankah itu luar biasa? Kalian lagi ngapain? Cepat kerja. Aku beri kamu waktu 30 hari. Kamu harus menyelesaikan istana ini dalam waktu sebulan. Su Changhe segera memberi perintah kepada para pelayan yang dibawanya. Harus diakui bahwa keluarga Su memang sangat kaya. Tak lama kemudian, semakin banyak pekerja yang berdatangan ke puncak awan langit untuk membangun istana. Sesuai instruksi Yesuan, istana baru itu akan dibangun di hutan persik di puncak gunung, yang dikelilingi lautan bunga yang bermekaran. Jika istana mewah ditambahkan, bukankah itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk bercocok tanam? Yesuan tersenyum sambil melihat Su Changhe dengan tekun memimpin para pekerja untuk membangun istana. Yesuan kembali ke halaman dan duduk di kursi di aula. Sudut-sudut mulutnya melengkung indah, dan ia sudah menantikan istana baru itu dalam benaknya. Salam, Paman Ye. Tepat pada saat itu, Hua Rufeng masuk. Rufeng, ada yang kamu butuhkan dariku? Yesuan mendongak, sedikit bingung. Dia tidak yakin mengapa anak ini masih ada di sini. Bagaimanapun, Yesuan cukup puas dengan Hua Rufeng. Lagi pula, selama 100 tahun terakhir, Hua Rufeng adalah orang yang paling dikenalnya selain kedua muridnya. Mendengar ini, Hua Rufeng tidak dapat menahan senyum dan kemudian berkata perlahan. Saya dengar paman bela diri Ye menerima murid baru. Apakah dia ada di sana? Sebagai kakak seniornya, saya sangat ingin bertemu dengannya. Faktanya, sebelum dia datang ke puncak awan langit, Gongsun Souyue telah secara khusus menginstruksikan Hua Rufeng untuk mengambil kesempatan menyelidiki dua murid Yesuan. Lagi pula, setelah mengetahui bahwa Yesuan adalah seorang ahli ranah penguasa mistik, Gongsun Souyue terkejut. Ia kini harus memberikan perhatian khusus pada semua hal yang berkaitan dengan puncak awan langit. Gongsun Souyue sangat penasaran dengan Yesuan. Mengapa seorang ahli alam penguasa mistik seperti dia menyembunyikan kekuatannya selama 100 tahun? Namun, apapun yang terjadi, ini berarti sekte Dewa Gurun Agung kini memiliki ahli alam penguasa mistik tambahan. Ini memberinya harapan bahwa sekte Dewa Gurun Agung akan bangkit kembali. Kedua gadis itu sedang bercocok tanam di puncak gunung, dan sudah hampir waktunya bagi mereka untuk menyelesaikannya. Seperti yang diharapkan, begitu Yesuan selesai berbicara, dua sosok cantik tiba-tiba muncul di luar halaman. Guru, kami kembali dari sesi kultivasi. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun bergandengan tangan sambil tersenyum saat berjalan masuk. Ketika mereka memasuki aula utama halaman, mereka melihat Hua Rufeng di dalam. Kakak Hua, lama tak jumpa. Kenapa kau datang ke puncak Yuntian? Bab 426 Keterkejutan Hua Rufeng. Saat pertama kali memasuki sekte Great Wilderness Divine, Hua Rufeng lah yang merawatnya dan mengajari mereka peraturan sekte tersebut. Haha, aku tidak menyangka adik perempuan Zhuge menjadi semakin cantik hanya dalam beberapa bulan. Hua Rufeng tertawa dan menggoda. Wajah Zhuge Yuiwei sedikit memerah. Ia agak malu menerima pujian itu.
Siyun, orang di depanmu adalah kakak tertua dari Sekte Dewa Gurun Agung kita. Namanya Hua Rufeng, tapi kamu bisa memanggilnya kakak senior Hua. Zhuge Yuiwei buru-buru memperkenalkannya pada Feng Siyun. Salam, kakak senior Hua, kata Feng Siyun sopan. Kakak senior Hua, dia murid yang baru saja diterima guru. Namanya Feng Siyun. Saat mata Hua Rufeng tertuju pada Feng Siyun, dia terkejut. Ya Tuhan, ada lagi jenius dengan bakat luar biasa. Hua Rufeng tercengang. Terlebih lagi, tulang dewa miliknya tampaknya tidak lebih lemah dari tulang dewa es dalam milik Zhuge Yuiwei. Di masa mendatang, jika mereka mendapat kesempatan, mereka bahkan mungkin dapat mengembangkan tulang-tulang dewa ini menjadi tulang-tulang abadi. Tulang abadi sebanding dengan tubuh Dao. Paman bela diri Yesuan memiliki pandangan yang luar biasa terhadap bakat. Petik 1. Meskipun ia hanya memiliki 2 murid, keduanya sangat berbakat. Terlebih lagi, Yesuan sendiri adalah seorang monster. Ketika Ketua Tianxuan membawanya kembali, ia diejek oleh para kultivator dari puncak lain, yang menganggapnya sudah tua dan lusuh. Bagaimana mungkin ia membawa kembali seonggok sampah seperti itu? Akan tetapi, hanya dalam waktu 100 tahun, sampah itu telah menjadi ahli alam penguasa mistik. Jika Yesuan adalah sampah, lalu mereka itu apa? Memikirkan hal ini, tubuh Hua Rufeng sedikit gemetar. Setelah melihatnya sendiri, dia sekarang yakin bahwa puncak awan langit adalah puncak paling mengagumkan di antara 7 puncak Sekte Agung Wilderness Divine. Saudari Feng memang luar biasa. Bakatmu hampir membuatku terkena serangan jantung tadi. Ketika dia mendengar pujian Hua Rufeng yang murah hati, Feng Siyun merasa sedikit malu. Dia tahu dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia memiliki tulang suci ini sepenuhnya karena usaha gurunya. Apa tingkat kultivasi suster muda Zhuge sekarang? Hua Rufeng bertanya terus terang. Gongsun Souyue secara khusus memerintahkannya untuk memeriksa tingkat kultivasi mereka. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei ragu-ragu dan menatap Yesuan. Yesuan tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk mengungkapkannya. Kakak senior Hua, aku sudah mencapai alam materialisasi tingkat kedua, kata Zhuge Yuiwei. Tingkat kedua alam mistik ilahi. Lumayan, kan? Hua Rufeng tersenyum dan mengangguk. 2 bulan yang lalu, Zhuge Yuiwei telah mencapai alam mistik dewa tingkat pertama, jadi diperkirakan butuh waktu 2 bulan untuk mencapai tingkat kedua. Namun, Hua Rufeng masih sedikit kecewa. Tiba-tiba, Hua Rufeng tersentak kaget. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja dia katakan? Apa? Adik junior, apa kau baru saja bilang kau sudah mencapai alam materialisasi tingkat kedua? Ya, apakah ada yang salah? Zhuge Yuiwei sedikit bingung dengan reaksinya. Mendengar ini, Hua Rufeng tercengang. Mungkinkah dia berpikir bahwa mencapai alam materialisasi dalam waktu 2 bulan adalah hal yang wajar baginya? Luar biasa. Kamu sudah membuat kemajuan pesat hanya dalam 2 bulan. Mata Hua Rufeng dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan seorang jenius dengan tulang dewa tingkat tinggi tidak akan mampu mencapai prestasi ini, bukan? Zhuge Yuiwei kemudian menjawab dengan nada serius, sebenarnya, tidak ada yang aneh. Ketika guru dan saya pergi berlatih, kami membunuh banyak binatang buas dan tampaknya telah menyerap cukup banyak kekuatan dari tulang-tulang berharga mereka. Itulah sebabnya kultivasi saya berkembang sedikit lebih cepat. Tentu saja, Zhuge Yuiwei menyembunyikan satu hal darinya. Karena pengaruh pil sumsum surgawi, tubuh Zhuge Yuiwei telah berubah total. Karena itu pula, ketika Zhuge Yuiwei menyerap tulang-tulang berharga dari binatang buas yang mengamuk, tidak ada efek samping yang terjadi. Kekuatan obat pil sumsum surgawi akan menghilangkan kotoran dari tulang yang berharga, sehingga memungkinkannya untuk menyerapnya dengan mudah. Namun, karena terobosannya yang cepat, masih ada beberapa masalah. Pada saat itu, fondasi kultivasinya masih belum sepenuhnya stabil, itulah sebabnya Yesuan membawanya keluar untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Sekarang, setelah 60 hari latihan dan penempaan terus-menerus, landasan kultivasi Zhuge Yuiwei telah menjadi sangat stabil, dan kekuatan spiritualnya mengalir lancar. Jadi begitu. Mendengar ini, Hua Rufeng tak dapat menahan diri untuk tidak tersadar, dan rasa iri membuncah dalam hatinya. Zhuge Yuiwei benar-benar memiliki guru yang baik. Guru itu selalu memperhatikan kultivasinya. Di puncak-puncak lainnya, sebagian besar murid akan dibiarkan mandiri setelah diajari teknik-teknik kultivasi yang diperlukan. Hanya murid-murid yang lebih kuat dan lebih unggul yang akan menerima perhatian dan bimbingan pribadi dari para pemimpin. Kalau tidak, biasanya murid seniorlah yang membimbing murid junior. Faktanya, tidak jarang orang menyerap kekuatan tulang berharga untuk meningkatkan kultivasi mereka, seperti Zhuge Yuiwei. Namun, biasanya, para kultivator tidak akan berani menyerap terlalu banyak kekuatan dari tulang-tulang berharga. Lagi pula,
tulang-tulang berharga para binatang buas yang mengamuk tidak hanya mengandung energi spiritual yang padat, tetapi juga sisa-sisa pikiran dan dendam mereka semasa hidup. Bila lautan kesadaran seseorang diserbu oleh pikiran-pikiran dan dendam ini, maka bisa mengakibatkan penyimpangan kultivasi, atau pada kasus yang lebih gawat, bisa mengakibatkan kematian. Guru Huaru Feng, Gongsun Souyue, adalah kepala sekte-sekte Dewa Gurun Besar. Ia harus mengurus semua urusan sekte setiap hari, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan perkembangan kultivasi murid-muridnya. Jika mereka mengalami masalah saat menyerap kekuatan tulang yang berharga itu, masa depan mereka sebagai pembudidaya akan suram. Justru karena itulah Huaru Feng sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, terutama dalam hal kultivasi. Bagaimana dengan adik Feng? Pandangan Huaru Feng tertuju pada Feng Xiyun. Feng Xiyun baru saja bergabung dengan sekte tersebut, jadi tingkat kultivasinya saat ini seharusnya tidak terlalu istimewa, bukan? Aku. Feng Xiyun tersenyum tipis dan berkata dengan nada bercanda, kakak senior Hua, saat ini aku adalah seorang kultivator alam mistik ilahi tingkat 3. Bab 427 menerobos. Huaru Feng tercengang. Kali ini, dia mendengarnya dengan sangat jelas. Tingkat ketiga alam mistik ilahi. Apa kamu benar-benar bercanda? Bahkan pemuda yang bergabung dengan sekte Great Wilderness Divine pada saat yang sama dengan Zhuge Yuiwei hanya berada di alam meridian mistik tingkat ke-8. Telah mencapai level ini hanya dalam waktu 2 bulan, dia sudah dianggap sebagai jenius tak tertandingi di generasi muda sekte Great Wilderness Divine. Selama kurun waktu ini, Gao Sun cukup senang dengan dirinya sendiri, memamerkan muridnya di depan kepala suku lainnya setiap hari. Akan tetapi, dibandingkan dengan murid kepala Ye Xuan, bukankah orang itu hanya sampah? Memikirkan hal ini, Huaru Feng bertanya-tanya apa reaksi Gao Sun saat mengetahui tingkat kultivasi kedua murid Ye Xuan. Hahaha. Begitu gambaran ini muncul dalam benaknya, Huaru Feng tidak dapat menahan tawa. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan segera meminta maaf. Maaf banget. Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu yang membahagiakan dan gak bisa menahan diri. Ketika Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei melihat ini, mereka saling berpandangan. Kemudian, Feng Xiyun berbisik, kakak senior, mengapa aku merasa kakak senior Hua agak aneh? Bukankah kita sedang membicarakan tingkat kultivasi? Mengapa dia tiba-tiba tertawa? Mulut Zhuge Yuiwei berkedut. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dilihat dari penampilannya, kakak senior Hua memang sedikit tidak biasa. Gurunya memang yang terbaik. Apapun yang terjadi, dia mampu tetap tenang dan kalem. Ekspresi Huaru Feng menjadi sangat canggung dan dia segera batuk beberapa kali. Batuk-batuk, Paman Guru Ye, kultivasi kedua adik perempuan ini benar-benar mengejutkanku. Paman Guru Ye benar-benar berbakat dalam kultivasi dan mengajar murid. Jika kepala suku lain tahu, mereka pasti akan terkejut. Sebenarnya, tidak banyak. Aku hanya mengajari mereka dengan santai, kata Ye Xuan ringan. Mendengar ini, mulut Huaru Feng berkedut. Apa orang ini tidak sedang pamer? Paman Ye sungguh rendah hati, aku telah belajar banyak. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei memang penasaran. Guru, apa yang terjadi di puncak awan langit? Kenapa banyak sekali orang di sini? Benar. Waktu kami kembali tadi, kami tiba-tiba menemukan banyak orang di hutan persik di utara. Sepertinya mereka sedang membangun sesuatu. Mata Ye Xuan sedikit berkedut. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menyesap teh yang baru saja diberikan Su Changhe. Memang terasa sedikit pahit saat pertama kali masuk ke mulutnya, tetapi setelah menikmatinya dengan saksama, ujung lidahnya dipenuhi dengan aroma harum yang samar. Rasanya pahit, lalu manis. Ye Xuan tak kuasa menahan desahan. Rasa kekayaan sungguh berbeda. Ia tentu pernah mendengar nama teh pahit ini sebelumnya. Teh ini merupakan minuman khas kota Qingyang. Harganya sangat tinggi, dan kebanyakan yang bisa menikmati teh ini adalah bangsawan. Batuk-batuk. Seolah merasakan tatapan kesal kedua muridnya, Ye Xuan terbatuk sebentar sebelum mulai menjelaskan. Orang-orang itu semua dari keluarga Su. Mereka membawa banyak hadiah ke puncak langit awan kita, termasuk 10.000 tael emas murni. Oh ya, mereka berencana membangun istana untuk kita di hutan persik. Mata Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei berbinar ketika mendengar ini. Benarkah? Dalam beberapa hari ini, Zhuge Yuiwei telah membawa Feng Xiyun untuk menjelajahi puncak-puncak lainnya, yang semuanya lebih indah jika dibandingkan dengan puncak Cloud Sky, dan memiliki kondisi kehidupan yang jauh lebih baik. Apakah itu berarti kita akan memiliki istana untuk ditinggali di masa depan? Benar. Aku yakin istananya akan cukup besar setelah selesai. Saat itu, kamu bisa memilih kamar atau bangunan manapun yang kamu inginkan, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Namun, sebagai kultivator, prioritas kalian seharusnya pada kultivasi.
Jangan terlena dengan harta duniawi. Dalam perjalanan kultivasi, hal terpenting adalah mengikuti kata hati. Ketika hati jernih, tindakan akan mengalir secara alami. Hua Rufeng tercengang. Dia tidak menyangka Ye Xuan memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang hukum dunia. Sungguh mengejutkan. Tidak mengherankan dia berhasil menerobos ke alam penguasa mistik di usia yang begitu muda. Mata Hua Rufeng menampakkan pandangan pencerahan. Sebagai murid paling senior di Sekte Great Wilderness Divine, dia tampaknya terlalu menahan hati daunnya selama bertahun-tahun karena identitasnya, dan terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Hal ini membuatnya sangat berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Ia ingin mencapai kesempurnaan agar tidak dikritik orang lain. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan membuatnya hampir melupakan niat awalnya untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, Hua Rufeng menjadi emosional. Faktanya, ia cukup berbakat dalam kultivasi. Bahkan jika dibandingkan dengan Mo Beichen, ia tidak jauh lebih lemah. Namun, Mo Beichen telah melampauinya 4 tingkat, yang memberikan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Akan tetapi, sekarang setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, tiba-tiba ia mendapat pencerahan. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, aura magis tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Hua Rufeng. Melihat ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mungkinkah anak ini akan segera menerobos? Bab 428 Fenomena Aneh. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun terkejut melihat ini, lalu mereka bergegas pergi. Beberapa kata santai dari Ye Xuan telah menyebabkan Hua Rufeng mulai membuat terobosan. Menarik, sepertinya pemahaman anak ini lumayan. Ye Xuan tersenyum. Hua Rufeng berada dalam kondisi pencerahan, yang merupakan sesuatu yang dikejar oleh banyak sekali kultivator. Kesempatan langka seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih begitu saja. Dalam kondisi pencerahan, keuntungan yang bisa diraih jauh melebihi nilai pil dan ramuan spiritual. Lapisan riak misterius tiba-tiba menyebar di sekitar Hua Rufeng, dan energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Sebuah spiral muncul di atas puncak Cloud Sky. Pada saat yang sama, di aula pertemuan, Gongsun Souyue, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Fenomena ini, mungkinkah ini sebuah pencerahan? Energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arah puncak Cloud Sky. Mungkinkah ini disebabkan oleh para pengikut puncak awan langit? Gongsun Souyue melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menuju ke sumber fenomena tersebut. Pada saat ini, Yuelun yang sedang mengajar Li Suer tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat energi spiritual berbentuk spiral di langit, dia terkejut. Siapakah yang menyebabkan fenomena ini? Guru, itu datang dari arah puncak awan langit. Mungkinkah itu paman bela diri Ye? Tanya Li Suer. Setelah kejadian sebelumnya, Li Suer dan yang lainnya menyadari bahwa paman bela diri Ye, yang sering disebut sampah oleh banyak orang, sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Dia adalah seorang ahli yang kuat, yang selama ini selalu bersikap rendah hati. Yuelun memiliki pandangan kontemplatif di matanya. Siapapun yang dapat menyebabkan fenomena seperti itu bukanlah orang biasa. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, Yuelun menghilang bersama Li Hanyi. Ketika fenomena aneh di atas puncak awan langit semakin jelas, para kultivator dari 7 puncak sekte Dewa Gurun Agung juga menyadarinya. Hal ini membuat semua orang terkejut. Gao Sun hendak kembali ke kediamannya untuk beristirahat ketika ia merasakan fenomena tersebut. Indra spiritualnya langsung tersapu, tetapi ketika ia menyadari bahwa fenomena itu berasal dari puncak awan langit, tatapannya menjadi dingin. Sialan! Kenapa puncak Cloud Sky lagi? Beberapa garis cahaya berkelebat dan menuju ke arah puncak Cloud Sky. Ye Xuan juga memperhatikan ini, dan sosoknya tiba-tiba berkedip dan muncul di halaman. Mulut Ye Xuan berkedut saat dia melihat pemandangan di luar. Terlalu banyak orang yang datang ke sini. Ye Xuan belum pernah melihat pemandangan semarak seperti itu sejak dia bergabung dengan Sekte Great Wilderness Divine. Cahaya terang menyambar, dan sosok Gongsun Souyue tiba-tiba muncul. Adik Ye, siapa yang menyebabkan fenomena aneh ini? Gongsun Souyue bertanya dengan cemas. Seseorang yang dapat menimbulkan sensasi seperti itu pastilah seorang jenius, dan akan dihargai oleh Sekte Great Wilderness Divine. Tidak peduli siapapun orangnya, orang ini berasal dari Sekte Great Wilderness Divine, jadi wajar saja dia sangat gembira. Terlebih lagi, dia sudah menebak dalam hatinya bahwa itu mungkin bukan Zhuge Yuiwei, tetapi Feng Xiyun, murid baru Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum, tetapi tidak menjelaskan. Pada saat ini, beberapa lampu terang tiba-tiba melintas. Hahaha. Puncak awan langit milik adik muda Ye benar-benar tempat yang dipenuhi bakat-bakat hebat. Kemunculan fenomena aneh seperti itu tiba-tiba saja membuatku hampir ketakutan.
Sebelum orang itu tiba, suaranya sudah bergema. Liang Dahai dari puncak roh pedang dan Gao Xiangyu dari puncak ujian pedang muncul. Kemudian, Yuelun muncul bersama Li Hanyi. Setelah mengamati fenomena aneh itu sebentar, ia berkata kepada Ye Xuan dengan lembut, "Adik muda Ye, puncak langit awanmu sungguh penuh kejutan. Cepat beritahu kami, siapa yang menyebabkan fenomena aneh ini?" Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Senang sekali bisa pamer dan bertingkah keren. Pada saat yang sama, semua orang melihat energi spiritual berbentuk spiral dan tiba-tiba menjadi cemas. Gongsun Souyue terbatuk dan berkata dengan serius, "Adik muda Ye, jangan membuat kami penasaran. Katakan saja, Kakak Gongsun, kau terlalu memuja puncak langit awan kita. Fenomena ini bukan disebabkan oleh murid-muridku, melainkan olehmu." Begitu dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba terdiam. Seorang murid Gongsun Souyue. Apakah ini lelucon? Bagaimana mungkin murid Gongsun Souyue berkultivasi di puncak awan langit, dan bahkan menyebabkan fenomena sehebat itu? Bab 429 Epifani. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Gongsun Souyue, dan ekspresi Gao Sun menjadi semakin tidak sedap dipandang. "Kakak Gongsun, kapan kau menerima murid berbakat seperti itu? Kau bahkan menyuruhnya diam-diam berkultivasi di puncak Yuntian. Apa kau takut kami tahu?" Liang Dahai dan Gao Xiangyu, yang berada di sampingnya, juga sedikit tidak senang. Liang Dahai berkata, "Kakak senior, bukankah kamu berjanji tidak akan menerima murid lagi? Kau diam-diam merekrut murid berbakat lainnya. Bagaimana dengan puncak-puncak lainnya? Kita sudah berada di sekte yang sama selama ratusan tahun. Bukankah seharusnya kau mempertimbangkan perasaan kami?" Gongsun Souyue bingung. Apa-apaan ini yang terjadi? Semenjak dia mengangkat Hua Rufeng sebagai muridnya, dia tidak pernah menerima murid lain selama bertahun-tahun. "Adik muda Ye, jangan menakutiku. Cepat jelaskan." Keringat dingin muncul di dahi Gongsun Souyue saat dia menatap Ye Xuan untuk meminta pertolongan. "Tunggu. Sepertinya dia benar-benar punya murid di puncak awan langit." Tepat ketika Gongsun Souyue akhirnya hendak menghubungkan titik-titiknya, Ye Xuan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak pergi dan melihat sendiri?" Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan membalikkan tubuhnya sedikit, dan kemudian seorang pemuda tampan berpakaian hijau tiba-tiba muncul di pandangan semua orang. Bukankah itu keponakan bela diri Hua Rufeng? Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ini. Ternyata murid Master Sekte yang dibicarakan Ye Xuan adalah Hua Rufeng. "Ya Tuhan, kakak berhasil." Ketika Li Hanyi, yang berada di sebelah Yuelun, melihat ini, dia merasa heran dan terkejut. Awalnya ia mengira fenomena itu disebabkan oleh salah satu murid puncak awan langit. Ia tidak menyangka sumber fenomena itu adalah kakaknya sendiri. Ketika Gongsun Souyue melihat ini, dia sama terkejutnya. Sebagai guru Hua Rufeng, dia sangat paham dengan tingkat bakat Hua Rufeng. Hua Rufeng baru mencapai alam materialisasi tingkat kelima. Bagaimana mungkin ia menyebabkan fenomena seperti itu? "Adik Ye, apa yang terjadi?" Ekspresi Gongsun Souyue tiba-tiba menjadi serius. Pada saat yang sama, perhatian semua orang tertuju pada Ye Xuan, saat mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi pada Hua Rufeng hingga menyebabkan fenomena seperti itu? Melihat ini, Ye Xuan berkata dengan enteng, "Bukan masalah besar. Aku hanya memberinya beberapa nasihat, lalu dia mendapat pencerahan." Bisakah dia lebih serius? Apa maksudnya? Dia memberi beberapa petunjuk dan orang lain mendapat pencerahan. Persetan. Jika pencerahan begitu mudah didapat, maka dia seharusnya memberikannya. Ini benar-benar sebuah pencerahan. Yuelun terkejut saat dia memeriksa Hua Rufeng. Sungguh luar biasa. Pencerahan adalah fenomena langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Aku tidak menyangka keponakan Martial Rufeng akan mengalaminya. Apa yang dikatakan orang ini kepada Hua Rufeng hingga mendapat pencerahan? Hati setiap orang dipenuhi keraguan. Tentu saja, Gongsun Souyue adalah yang paling penasaran. Lagi pula, muridnya lah yang mengalami pencerahan, dan dia sebagai guru tidak ada hubungannya dengan itu. Mata semua orang tertuju pada Ye Xuan lagi. Pemimpin puncak awan langit yang tak berguna, yang dulunya selalu diolok-olok semua orang, ternyata pandai sekali menyembunyikan dirinya. Ekspresi Gao Sun, Liang Dahai, dan yang lainnya langsung berubah serius. Apakah ini benar-benar pemuda yang dibawa kepala Tian Xuan 100 tahun lalu? Transformasinya sungguh tidak dapat dipercaya. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, Gongsun Souyue juga tersadar. Ia menatap Ye Xuan dalam-dalam, lalu menatap Hua Rufeng yang sedang duduk bersila di halaman. Rasa puas terpancar di kedalaman matanya. Tampaknya dugaannya sebelumnya benar. Dia harus memperhatikan puncak Cloud Sky dengan saksama.
Kekuatan Yesuan sangat mengerikan, dan kini telah mencapai level yang sama dengannya. Selain itu, murid-muridnya semuanya jenius tak tertandingi dengan tingkat bakat yang luar biasa. Selain semua hal lainnya, sekte tersebut harus menyediakan sumber daya kultivasi yang cukup. Gongsun Souyue dengan cepat mengambil keputusan. Bab 430 Masa Depan Tanpa Batas. Tepat pada saat ini, Gao Sun menurunkan harga dirinya dan bertanya, "Adik muda Ye, bisakah kau ceritakan apa yang kau ajarkan padanya? Bagaimana keponakan bela diri Hua mencapai pencerahan?" Yesuan tersenyum dan berkata ringan, "Sejujurnya, aku tidak terlalu memperhatikan keponakan bela diri Hua saat itu. Aku sedang mengajar murid-muridku, dan keponakan bela diri Hua mendengarkan di samping. Sejujurnya aku tidak menyangka dia tiba-tiba mendapat pencerahan." Mulut semua orang berkedut saat mendengar ini. Ini memang sangat tiba-tiba. Yang terpenting, pria ini mengatakannya dengan sangat tenang. Para pemimpin merenungkan masalah ini sebentar. Sialan. Orang ini pasti mengarang cerita yang tidak masuk akal untuk membingungkan mereka. Bagaimana mungkin beberapa ajaran acak cukup untuk membuat seorang pengamat tiba-tiba mengalami pencerahan? Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Pada saat ini, energi spiritual yang berkumpul di sekitar Hua Rufeng menjadi semakin intens. Pusaran energi spiritual itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya misterius kemudian meledak dari tubuh Hua Rufeng, yang kemudian tampaknya menarik semua energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ini akan segera dimulai. Ketika Gongsun Souyue melihat ini, dia langsung menjadi gugup. Mengingat besarnya energi spiritual yang terkumpul di sini, semua orang bertanya-tanya seberapa besar kemajuan kultivasi Hua Rufeng. Pada saat ini, ekspresi Hua Rufeng tiba-tiba berubah pucat dan kesakitan. Seolah-olah meridian di tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini. Namun, dengan penambahan kekuatan ini, tingkat kultivasi Hua Rufeng juga meningkat pesat. Alam materialisasi tingkat kelima. Alam materialisasi tingkat keenam. Alam materialisasi tingkat ke-9. Ketika semua orang melihat ini, mereka menghirup udara dingin. Orang ini benar-benar telah meningkatkan kultivasinya sebanyak 5 tingkat. Ini memang kesempatan sekali dalam 1 abad baginya. Sepertinya level ke-9 adalah batasnya. Jika dia ingin menembus alam hampa, dia harus memahami kekuatan hukum. Aku penasaran apakah dia bisa melakukannya sebelum pencerahan berakhir. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, karena takut suara mereka akan mengganggu pencerahan Hua Rufeng. Pada saat ini, Yesuan melangkah maju dan tiba-tiba berjalan menuju Hua Rufeng, berbicara secara alami dan acuh tak acuh. Perkataan Yesuan bagaikan suara dari surga saat ia membimbing terobosan Hua Rufeng. Dalam sekejap, lautan spiritual di tubuh Hua Rufeng tiba-tiba bergetar. Riak-riak misterius berdesir dengan kekuatan 2 kutub dunia. Di bagian terdalam lautan spiritual, sebuah kekuatan khusus tiba-tiba mengembun. Inilah kekuatan hukum. Apa? Dia benar-benar berhasil. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Yesuan hanya mengucapkan beberapa kalimat, namun Hua Rufeng berhasil memahami kekuatan hukum dan berhasil menerobos ke alam hampa. Ledakan. Tubuh Hua Rufeng tiba-tiba bergetar, dan kekuatan spiritual alam hampa yang baru ditemukannya berdesir. Karena baru saja mencapai alam hampa, ia tidak dapat mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Untungnya, Yesuan berada tepat di sampingnya. Dengan lambaian lengan bajunya yang ringan, ia menekan kekuatan spiritual yang melonjak itu. Setelah Hua Rufeng terbangun, dia berlutut ke arah Yesuan. Rufeng akan mengingat bimbingan paman bela diri Yesuan, katanya penuh rasa terima kasih. Berkat kata-kata Yesuan, dia benar-benar telah mencapai alam hampa. Dia akhirnya mengerti mengapa murid-murid puncak awan langit begitu kuat. Guru merekalah yang membuat perbedaan. Melihat muridnya sendiri berlutut di hadapan orang lain, Gongsun Souyue merasa sedikit frustrasi. Meskipun begitu, ia cukup senang dengan Hua Rufeng, dan sikapnya terhadap Yesuan pun berubah. Jika semuanya berjalan lancar, Hua Rufeng akan menjadi penerus posisi ketua sekte di masa depan. Karena itu, semakin hebat dia, semakin baik. Keponakan bela diri Hua, tolong bangun. Kau bisa mencapai alam hampa berkat kemampuan pemahamanmu sendiri. Tanpa bakatmu, bahkan jika aku mengucapkan sejuta kata pun, itu tidak akan membantu, kata Yesuan dengan sangat tenang. Ketika semua orang mendengar, rasa kagum spontan timbul dalam hati mereka. Sejak saat itu, mereka tidak lagi meragukan kemampuan Yesuan dalam mengajar murid. Hua Rufeng perlahan berdiri, memasang senyum khasnya. Ia membungkuk kepada gurunya terlebih dahulu, lalu memberi hormat kepada para kepala suku lainnya. Namun, orang yang cermat akan menemukan bahwa perilaku Hua Rufeng tampaknya telah berubah dan menjadi lebih santai dari sebelumnya. Ia berbeda dari orang yang tenang dan teguh yang mengejar kesempurnaan sepenuh hati sebelumnya.
Ketika para pemimpin menyadari hal ini, mereka menyadari bahwa kondisi mentalnya juga telah mencapai terobosan, dan masa depannya kini tak terbatas. 431 pencerahan lainnya. Seperti yang diharapkan dari adik muda Ye, beberapa kalimat pendek saja sudah cukup untuk membuka jalan menuju terobosan. Ini benar-benar membuka mata. Liang Dahai tertawa dan mulai menyanjungnya. Setelah kejadian tadi, sikapnya terhadap Ye Xuan berubah total, dari penghinaan menjadi kekaguman. Lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam atau abadi di antara ketujuh puncak tersebut, dan mereka semua adalah bagian dari sekte yang sama. Persaingan di antara mereka justru memperkuat sekte tersebut. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Kakak senior, kata-katamu terlalu baik. Ini hanya masalah kecil. Hahaha. Kalau ini masalah kecil, aku penasaran kapan adik muda Ye punya waktu untuk memberiku beberapa petunjuk, kata Yue Lun sambil tersenyum. Oh. Mendengar ini, Ye Xuan mengangkat alisnya. Ia berbisik di telinganya, jika kakak senior berkenan, mari kita cari tempat yang tenang untuk berdiskusi. Mendengar ini, Yue Lun sedikit tersipu. Meskipun diam-diam bahagia, ia tak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya tertawa dan berkata, tentu. Karena adik junior sudah bilang begitu, kita buat janji lain kali saja. Pada saat ini, Gao Sun yang diam, berjalan menuju Hua Rufeng. Paman Gao, apakah ada yang salah? Melihat ini, Hua Rufeng bingung. Gao Sun tidak banyak bicara, tetapi menggunakan indera spiritualnya untuk memindai kondisi fisik Hua Rufeng saat ini. Jadi dia benar-benar telah mencapai alam hampa. Gao Sun berbalik dan berjalan pergi dengan susah payah. Pupil matanya dipenuhi keterkejutan. Ia lalu menatap Zhuge Yue dan Feng Xiyun dalam-dalam. Sebagai murid Gongsun Shou Yue, Hua Rufeng hanya mendengarkan bimbingan Ye Xuan untuk sementara waktu dan berhasil mengalami pencerahan. Kalau begitu, level apa yang telah dicapai kedua murid Ye Xuan? Dia tidak pernah melupakan taruhannya dengan Ye Xuan. Suasana hatinya sedang kacau, dan dia hanya ingin memeriksa. Namun, kompetisi 7 puncak sudah dekat, jadi memeriksa level kultivasi mereka di depan semua orang sama sekali tidak pantas. Setelah kejadian berakhir, semua orang bubar. Akan tetapi, seolah terpengaruh oleh terobosan Hua Rufeng ke alam hampa, para kultivator sekte Dewa Belantara Agung akan mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Gongsun Shou Yue menatap semua orang, lalu berkata kepada Ye Xuan, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar telah membuka mataku. Hanya dengan beberapa patah kata, murid saya mengalami pencerahan. Ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan pemahaman dan tingkat kultivasi saudara muda Ye. Orang-orang di sekelilingnya mengangguk setuju. Kakak senior Gongsun terlalu baik. Aku masih jauh dari ahli sejati, kata Ye Xuan ringan. Ketika Gao Sun melihat ini, seulas senyum dingin muncul di wajahnya. Itu hanya kebetulan. Bakat marsial Nephe Hua sangat luar biasa, jadi wajar saja jika dia akan mendapat pencerahan di suatu titik. Anda kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ye Xuan tertawa mendengar ini. Ia tidak terganggu oleh kata-kata Gao Sun, karena pada saat itu, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba bergema di benak Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah membantu seorang kultivator sekte Dewa Gurun Agung mendapatkan pencerahan, tuan rumah telah mendapatkan hadiah kritis acak 100 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan, manfaat yang diperoleh tuan rumah selama pencerahan ini akan 100 kali lipat dari yang diperoleh Hua Rufeng. Sistemnya sungguh luar biasa. Bahkan memberinya imbalan karena telah memicu pengalaman pencerahan. Ye Xuan menatap Gao Sun sambil tersenyum. Kakak senior Gao, kau benar. Kesempatan pencerahan sulit datang sekali, bahkan dalam 100 tahun. Bisa dibilang itu adalah anugerah dari surga. Mustahil itu terjadi karena aku. Baguslah adik muda Ye mengerti ini. Aku hanya mengingatkanmu agar kau tidak sombong. Lebih baik bersikap rendah hati. Oh, bagaimana kalau aku bisa langsung memasuki kondisi pencerahan? Tanya Ye Xuan acuh tak acuh. Begitu ia selesai berbicara, Gongsun Shou Yue, yang hendak pergi, tiba-tiba berbalik. Mata semua orang tertuju pada Ye Xuan secara bersamaan, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa puncak awan langit dan puncak pedang tersembunyi tidak pernah berhubungan baik, terutama hubungan antara kedua kepala suku. Mereka tidak menyangka mereka berdua akan bertengkar lagi saat ini. Sepertinya akan ada semacam tontonan menarik yang bisa ditonton sekarang. Adik Ye, kau boleh berkata apa saja, tapi itu tidak berarti apa-apa kecuali itu benar-benar terjadi, kata Gao Sun dingin. Apa kau benar-benar berpikir begitu mudah untuk mendapatkan kesempatan pengalaman pencerahan? Kebanyakan praktisi kultivasi tidak pernah mengalaminya seumur hidup mereka. Mata Gao Sun penuh dengan ejekan, karena dia benar-benar merasa bahwa kata-kata Ye Xuan menggelikan.
Para kepala suku telah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai kemajuan dan mencapai tingkatan mereka saat ini. Tidak semua orang bisa seberuntung Hua Rufeng. Perkataan Ye Xuan tak hanya membuat Gao Sun tertawa, namun para ketua lainnya di sampingnya juga menggelengkan kepala, mengira Ye Xuan sedang membual. Ye Xuan, di sisi lain, tersenyum. Ia paling suka saat bisa membuktikan orang lain salah di depan mereka. Setelah itu, Ye Xuan meregangkan punggungnya dan perlahan berjalan keluar halaman. Detik berikutnya, gelombang energi tiba-tiba meletus, saat energi spiritual di sekitarnya mulai mengembun dan berkumpul di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pusaran energi spiritual yang mengerikan terbentuk di atas puncak awan langit, yang 100 kali lebih kuat dari Hua Rufeng. Bukankah ini sebuah pencerahan? Ketika Gongsun Souyue melihat ini, pupil matanya mengecil. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ia benar-benar tercengang. Semua orang terkejut setengah mati, terutama Gao Sun yang ekspresinya terus-menerus berubah-ubah. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai pencerahan? Mengapa pencerahannya tampak jauh melebihi pencerahan Hua Rufeng juga? Bab 432 luar biasa. Betapapun mereka tidak ingin mempercayainya, kebenaran ada di depan mata mereka. Seiring berlalunya waktu, pusaran energi spiritual semakin bergejolak, dan langit di atas puncak Cloud Sky berubah gelap, saat kilat ungu mulai berkumpul di awan. Ketika Yue Lun melihat kejadian ini, dia tergagap, bagaimana orang ini melakukannya. Ye Xuan menjadi semakin tak terduga. Li Hanyi hanya bisa kagum dari samping. Seperti yang diharapkan dari paman bela diri Ye. Dia benar-benar memulai pencerahan secara sukarela. Bakat luar biasa seperti itu bisa dikatakan tak tertandingi dan tak tertandingi. Ini tidak bisa dipercaya. Tubuh Gongsun Souyue bergetar tak terkendali. Ia mengira kata-kata Ye Xuan hanya lelucon untuk membuat Gao Sun marah. Bagaimana itu menjadi kenyataan? Tentu saja, yang paling terkejut adalah Gao Sun, yang merasa dunianya telah terbalik. Tidak. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana seseorang bisa memulai pencerahannya sendiri? Orang ini pasti berpura-pura. Pasti ada semacam tipu daya di balik ini. Tunggu saja. Setelah aku tahu apa itu, aku akan mengungkap kepalsuanmu. Gao Sun hendak turun tangan untuk mencoba mengungkap Ye Xuan ketika sambaran petir tiba-tiba menyambar langit dan meledak di dekatnya. Ledakan. Itu berisi kekuatan serangan ahli alam penguasa mistik. Ketika Gao Sun melihat ini, dia buru-buru mundur beberapa langkah. Petir yang sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ini. Tekanan spiritual yang turun dari langit begitu dahsyat dan dahsyat, menekan mereka yang hadir, sungguh berbeda dengan pencerahan Hua Rufeng. Lagi pula, Ye Xuan adalah ahli ranah penguasa mistik tingkat awal tingkat atas. Pencerahan yang dialaminya akan menghasilkan fenomena surgawi yang jauh lebih dahsyat. Ya Tuhan, apa semua orang dari puncak awan langit begitu mengerikan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bukankah paman bela diri Wei agak terlalu menakutkan? Bukankah ini pertunjukan dominasi yang pantas? Kupikir ketua Ye Xuan hanya membual. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang memandang fenomena mengerikan di langit itu dengan kaget dan takjub. Energi spiritual yang terkandung dalam pusaran itu terus meningkat seiring waktu, hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Di tengah pusaran itu, mata Ye Xuan terpejam. Secara samar-samar, teratai emas cemerlang dari dao besar mekar di atas kepala Ye Xuan, menarik energi spiritual. Ketika Gongsun Souyue melihat teratai emas dao besar, dia tercengang. Tubuh dao. Ketika para pemimpin memperhatikan ekspresinya, mereka melirik Ye Xuan, lalu saling memandang. Keterkejutan di wajah mereka masing-masing terlihat jelas. Bahkan Gao Sun, yang tadinya meragukan Ye Xuan, merasa sangat putus asa saat melihat pemandangan ini. Bagaimana orang ini bisa memiliki tubuh dao? Mengapa ketua Tian Xuan tidak pernah menyebutkannya? Saya akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan dipilih menjadi murid kepala Tian Xuan dan mewarisi puncak Cloud Sky. Diskusi pun marak di antara kerumunan karena semua orang menyaksikan sendiri kejadian yang luar biasa ini. Beruntungnya, pemilik tubuh dao merupakan seorang kultivator sekte Great Wilderness Divine. Pencerahan yang tiba-tiba itu kini terasa masuk akal. Tubuh dao memberinya pemahaman yang lebih mendalam. Pada saat itu, pusaran energi spiritual di langit tiba-tiba berubah menjadi naga emas menyilaukan yang menyerbu ke arah Ye Xuan. Mengaum. Setiap sisik pada naga emas ilahi itu bersinar terang. Sisik-sisik ini dipadatkan dari energi spiritual di sekitarnya dan langsung mengalir ke tubuh Ye Xuan. Wajah Ye Xuan berubah kesakitan, tetapi dia cepat-cepat mengedarkan teknik jantung kekacauan dan menggunakan kultivasi alam penguasa mistiknya untuk menekan energi spiritual yang melonjak.
Sejak ia mencapai tahap awal alam dewa mistik, ia terus memperkuat fondasi kultivasinya. Dengan demikian, tingkat kultivasinya tidak meningkat terlalu banyak. Namun, hal itu ditakdirkan untuk berubah hari ini, karena energi spiritual yang melimpah membanjiri tubuhnya. Ye Xuan bahkan merasakan hambatan kultivasinya mengendur. Saat ini terjadi, tak seorang pun berani bernapas saat mereka menatap sosok Ye Xuan di dalam pusaran, termasuk Gao Sun. Meskipun ia sangat tidak yakin, kebenaran ada di hadapannya. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Ye Xuan tak tertandingi, dan hal itu telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Yang terpenting, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan nyata dalam sikap Gongsun Souyue terhadap Ye Xuan. Tampaknya bahkan statusnya di Sekte Dewa Gurun Agung pun terancam. Meskipun ia enggan melihat hal ini terjadi, ia juga tak berdaya untuk berbuat apapun. Beberapa bulan yang lalu, Gao Sun masih yakin bahwa ia telah menguasai segalanya. Ia mengira Sekte Dewa Gurun Agung berada di bawah kendalinya dan Ye Xuan hanyalah sampah tak berguna. Namun, Ye Xuan telah menyusulnya, dan kini melampauinya. Bab 433 Pamer. Apakah mustahil untuk mengubah nasib puncak pedang tersembunyi dan puncak awan langit? Hati Gao Sun dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Tak seorang pun menyangka Ye Xuan telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Tak seorang pun menyangka seonggok sampah tanpa tulang dewa akan memiliki tubuh Dao dan bahkan bersembunyi di Sekte Dewa Gurun Raya selama 100 tahun. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar penghinaan yang dialami Ye Xuan selama 100 tahun terakhir, dia tidak pernah membalasnya. Itu sendiri merupakan suatu prestasi yang menakutkan. Kalau saja dia memperlihatkan tubuh Dao-nya, Sekte Great Wilderness Divine tidak akan ragu untuk mencurahkan seluruh sumber daya kultivasinya padanya. Namun, orang ini memilih menyembunyikannya. Tiba-tiba Gongsun Souyue mengerti. Mudah bagi para jenius untuk jatuh. Sebelum seseorang memiliki kekuatan absolut, memamerkan bakat terlalu dini hanya akan membawa bencana, dan menjadikannya sasaran. Cara terbaik adalah dengan bersikap rendah hati dan mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, di dalam pusaran energi spiritual, mata Ye Xuan terpejam rapat. Teknik jantung kekacauan terus-menerus beredar. Kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, dan cahaya suci yang terang benderang menyambar di kedalaman pupilnya. Setelah itu, aura yang mengerikan menyapu ke arah semua orang yang hadir. Gawat! Cepat tinggalkan tempat ini. Yuelun melihat ini dan bergegas mundur bersama Li Hanyi. Ye Xuan adalah seorang ahli alam penguasa mistik. Mereka yang lebih lemah darinya akan terluka oleh aura ini, atau bahkan terbunuh. Untungnya, Gongsun Souyue berada di puncak alam dewa mistik. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah pagoda batu kuno tiba-tiba muncul dan menyelimuti Ye Xuan. Itu menekan aura yang dipancarkan Ye Xuan. Setelah menyerap kekuatan besar ini, kultivasi Ye Xuan kembali menerobos dan mencapai tahap tengah alam penguasa mistik. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, kesulitan untuk menerobosnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, meskipun Ye Xuan memperoleh manfaat 100 kali lebih banyak daripada Hua Rufeng dari pencerahan itu, ia hanya dapat meningkatkan kultivasinya satu tingkat lebih rendah. Namun, ini sudah merupakan peningkatan kekuatan yang signifikan. Setelah terobosan itu, mata Ye Xuan bersinar terang, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Aura misterius beriak di sekelilingnya, dan Ye Xuan mengaktifkan teknik telapak tangan tanpa batas. Meskipun dia mendapat bantuan dari sistem, Ye Xuan pada dasarnya telah memahami inti teknik tersebut, dia masih selangkah lagi untuk menguasainya sepenuhnya. Keadaan pencerahan saat ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik. Kemudian, di tengah perhatian semua orang, Ye Xuan membentuk tangan raksasa di langit, yang menciptakan riak spasial. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Teknik telapak tangan ini mengandung kekuatan yang mengerikan dan dahsyat. Ketika beriak sedikit, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan lautan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia tertahan di dalam telapak tangan itu. Ketika Gongsun Souyue melihat ini, pupil matanya mengecil. Matanya dipenuhi keterkejutan saat ia berbicara dengan suara gemetar. Ini adalah kekuatan suci tingkat abadi. Apa? Mata semua orang terbelalak kaget. Bahkan sekte kuno seperti Sekte Great Wilderness Divine tidak memiliki kekuatan ilahi tingkat abadi. Kekuatan suci terkuat yang dimiliki sekte tersebut merupakan kekuatan tingkat surga, dan hanya master sekte yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Namun teknik telapak tangan Ye Xuan sebenarnya melampaui ini. Kakak senior, apa kau yakin? Apakah itu benar-benar kekuatan suci tingkat abadi? Mata Yuelun dipenuhi ketidakpercayaan. Saya yakin. Gongsun Souyue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya menguasai teknik Great Wilderness, jadi saya secara alami familiar dengan kekuatan-kekuatan ilahi tingkat surgawi. Namun, dibandingkan dengan apa yang telah dipraktikkan oleh Junior Broterier,
teknik itu jelas kurang. Hanya kekuatan ilahi tingkat abadi yang legendaris yang dapat menunjukkan kekuatan sedalam itu. Aku tidak menyangka bakat junior Brother Ye begitu dahsyat. Dia tidak hanya memiliki tubuh Dao, tetapi juga kekuatan ilahi tingkat abadi. Ada persyaratan ketat untuk kekuatan suci seperti itu, tidak hanya dalam hal pemahaman, tetapi juga bakat. Bahkan Gongsun Souyue tidak dapat menjamin bahwa ia akan berhasil mengolahnya. Setelah 60 menit berlalu, Ye Xuan berhenti, dan kekuatan yang berputar di langit perlahan menghilang. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menguasai hakikat teknik telapak tangan tanpa batas. Bibir Ye Xuan melengkung indah. Akhirnya, setelah teknik pedang Flora, dia memahami kekuatan ilahi tingkat abadi lainnya. Meskipun teknik telapak tangan ini tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti teknik pedang Flora, namun teknik ini memiliki kemampuan pengendalian dan pengekangan yang lebih besar. Ye Xuan perlahan turun dari langit. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan setiap gerakannya tampak anggun. Hahaha. Selamat, saudara muda Ye. Kau telah memahami kekuatan ilahi tingkat abadi dan mencapai terobosan dalam kultivasimu. Sungguh berkah bagi Sekte Ilahi Gurun Raya. Sepertinya ada harapan bagi kebangkitan Sekte Dewa Gurun Besar. Gongsun Souyue segera maju untuk memberi selamat pada Ye Xuan sambil tersenyum. Dia harus mengakui bahwa Ye Xuan memang telah memberinya banyak kejutan hari ini. Kakak Gongsun terlalu baik. Aku hanya beruntung tadi, kata Ye Xuan ringan. Dia juga memperhatikan ekspresi wajah Gaosun yang jelek, yang membuatnya merasa senang. Perasaan pamer di depan banyak orang ini sungguh yang terbaik. Ketika Gaosun mendengar ini, wajahnya berubah semakin pucat. Ketika Yuelun melihat ini, dia menahan tawanya. Dia tentu tahu bahwa Ye Xuan sengaja mengatakan itu. Lagi pula, Gaosun dengan yakin menyatakan bahwa Ye Xuan tidak mungkin mencapai pencerahan lebih awal. Namun, ia kini telah dibutakan oleh kenyataan. Lebih jauh lagi, ia juga telah memahami kekuatan ilahi tingkat abadi saat melakukannya. Bab 434 Karma. Ketika pemimpin lainnya melihat ini, mereka ikut bersorak gembira. Di masa lalu, Gaosun sangat arogan hanya karena dia adalah penatua penegak hukum dan satu-satunya ahli alam penguasa mistik di Sekte Great Wilderness Divine selain Gongsun Souyue. Terlebih lagi, di bawah kepemimpinan Gaosun, puncak pedang tersembunyi telah, sampai batas tertentu, menekan semua puncak lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluh tentang situasi ini. Memiliki ahli alam penguasa mistik lain yang dapat menekan kesombongan Gaosun tentu saja merupakan hal yang baik. Gaosun secara alami mampu mendeteksi perubahan ekspresi semua orang. Meskipun ia marah, ia hanya bisa melotot tajam. Kau menang. Setelah Gaosun mengatakan hal ini dengan sedih, lalu berbalik dan pergi dalam keadaan menyesal. Ia tak ingin berlama-lama di puncak awan langit. Kejadian hari ini terlalu memalukan. Kakak senior, jangan terburu-buru. Jalan di puncakku cukup licin. Jangan sampai jatuh. Kapanpun kamu merindukanku, ingatlah untuk datang dan bermain. Ketika Gaosun yang sedang keluar mendengar ini, dia hampir terjatuh. Orang ini sungguh keterlaluan. Ekspresi semua orang berkedut saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka Ye Xuan begitu sarkastis. Akan tetapi, mereka bersukacita dalam hati. Siapakah yang meminta Gaosun bersikap begitu sombong sepanjang waktu? Seperti inilah wujud karma. Liang Dahai adalah yang paling puas. Lagi pula, sebelum Ye Xuan, Liang Dahai selalu berselisih dengan Gaosun, dan ia juga selalu kalah karena kultivasinya yang lebih lemah. Liang Dahai masih ingat ekspresi puas Gaosun setiap kali itu terjadi. Hahaha. Adik muda Ye, kerja bagus. Liang Dahai tertawa terbahak-bahak dan berjalan menghampiri Ye Xuan, tanpa menyembunyikan kegembiraannya. Kepribadian Liang Dahai selalu lugas. Yuelun juga tertawa. Adik Ye, kau memang keterlaluan, tapi aku sangat menyukainya. Kurasa saat kakak senior Gao kembali ke puncak pedang tersembunyi, dia akan menghancurkan banyak artefak untuk melampiaskan amarahnya. Dia selalu sombong. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat itu, Gongsun Souyue berjalan mendekat. Meskipun ia merasa sedikit kasihan pada Gaosun, ia tidak banyak bicara. Lagi pula, Gaosunlah yang pertama kali memprovokasi Ye Xuan. Terlebih lagi, permusuhan antara puncak awan langit dan puncak pedang tersembunyi telah berlangsung selama ribuan tahun. Mereka semua sudah terbiasa dengan hal itu. Kakak senior Gongsun. Ketika para kepala suku melihat Gongsun Souyue berjalan mendekat, mereka segera membungkuk hormat dan menghentikan diskusi. Karena urusannya sudah selesai, kalian semua harus pergi. Kompetisi Seven Peaks akan segera dimulai, jadi semuanya harus bersiap. Baik, Ketua Sekte, jawab semua orang serempak lalu pergi.
Sebelum pergi, Gongsun Souyue menatap Ye Xuan dengan penuh arti, matanya penuh kepuasan. Sebelumnya, dia sedikit khawatir apakah puncak Cloud Sky akan mampu bertahan setelah Tian Xuan pergi. Kekhawatiran itu kini telah hilang. Adik Ye, aku pergi dulu. Puncak awan langit Anda juga harus bersiap menghadapi kompetisi. Gongsun Souyue menepuk bahu Ye Xuan lalu pergi. Tak lama kemudian, puncak awan langit kembali sunyi. Hanya Ye Xuan, murid-muridnya, Yue Lun, Li Hanyi, dan Hua Rufeng yang tersisa. Melihat semua orang telah pergi, Yue Lun menampakkan ekspresi enggan. Adik muda Ye, aku juga akan kembali. Sampai jumpa di hari kompetisi Seven Peaks. Nanti kalau kakak senior ada waktu luang, kamu boleh mampir, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Yue Lun mendesah dalam hati. Apa pria ini tidak akan memintanya untuk tinggal? Hanyi, ayo kita pergi. Yue Lun menatap Ye Xuan dengan sedikit kekecewaan, lalu pergi bersama Li Hanyi. Setelah mereka berdua pergi, Hua Rufeng menjadi satu-satunya orang luar yang tersisa di puncak awan langit. Keponakan bela diri Hua, apa kau berencana untuk tetap di sini? Puncak awan langit tidak punya persediaan makanan ekstra untukmu, pikir Ye Xuan sambil menatap Hua Rufeng. Apakah anak ini akan tetap berada di puncak Cloud Sky? Hua Rufeng tersenyum lembut. Paman Ye, aku belum berterima kasih atas bimbinganmu tadi. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan bisa menembusnya dengan mudah. Itu hanya masalah kecil. Ye Xuan mengangguk acuh tak acuh. Namun, Ye Xuan menjadi lebih puas dengan Hua Rufeng. Anak ini orangnya cukup baik. Setidaknya, dia telah merawat puncak awan langit dengan baik selama ini. Bahkan ketika semua orang meremehkannya, Hua Rufeng tetap tidak melupakan sopan santunnya dan tetap menghormati Ye Xuan. Baiklah. Tidak perlu repot-repot memikirkan masalah ini. Sebagai murid senior tertua di sekte kami, ada banyak hal yang membutuhkan perhatianmu. Sebaiknya kau kembali dulu, kata Ye Xuan sambil melambaikan tangannya. Bab 435 Raungan. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu, Paman Ye. Hua Rufeng membungkuk pada Ye Xuan dengan hormat. Ye Xuan mengangguk. Setelah kepergian Hua Rufeng, puncak awan langit kembali ke keadaan damai seperti biasanya. Namun, Ye Xuan tahu betul bahwa berita tentang terobosan mendadaknya dan pengembangan kekuatan suci tingkat abadi pasti akan menyebar ke seluruh sekte. Tentu saja dia tidak terganggu dengan hal ini. Setelah semua orang pergi, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun berjalan mendekat. Feng Xiyun melihat ke arah puncak pedang tersembunyi dan berkata, Guru, mengapa saya merasa paman bela diri Gao sedang mengincar puncak langit awan kita? Apakah ada dendam di antara puncak-puncak kita? Sebagai pendatang baru, Feng Xiyun tentu saja tidak menyadari hal ini, tetapi ia bisa merasakan kedengkian dalam tindakan dan kata-kata Gao Sun. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Dahulu kala, hubungan antara para pemimpin puncak awan langit dan puncak pedang tersembunyi tidak terlalu baik. Namun, di setiap generasi, puncak pedang tersembunyi akan dihancurkan oleh puncak awan langit kita. Itulah mengapa Gao Sun melihat kita sebagai musuh utamanya. Ketika guru saya, Tian Xuan, masih hidup, beliau tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, puncak awan langit merosot setelah guru saya meninggal, jadi selama kurang lebih 100 tahun terakhir, beliau telah menekan puncak awan langit. Sebenarnya, tujuannya sangat sederhana. Dia hanya ingin memecahkan rekor buruk puncak pedang tersembunyi yang ditindas oleh puncak langit awan dan membuktikan bahwa puncak pedang tersembunyi adalah puncak terkuat di sekte Dewa Gurun Agung. Mendengar ini, Feng Xiyun langsung tersadar. Sepertinya ini hal penting yang perlu diperhatikan, terutama untuk kompetisi Seven Peaks. Dia merasa sedikit tertekan. Dari apa yang Ye Xuan katakan tadi, para pemimpin puncak awan langit tidak pernah kalah dari para pemimpin puncak pedang tersembunyi. Karena itu, ia merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang sama. Karena itu, kalian berdua harus bekerja keras. Sekalipun kalah dari yang lain, kalian tidak akan bisa dikalahkan oleh murid-murid puncak pedang tersembunyi. Kalau tidak, Gao Sun mungkin akan terus mengungkitnya, kata Ye Xuan. Tentu saja, ini hanyalah kata-kata yang diucapkannya untuk menakuti kedua gadis itu. Dengan dia dan sistem yang hebat, bagaimana mereka bisa kalah dari puncak Hidden Sword? Jangan khawatir, Guru. Kami akan berlatih keras dan tidak akan mempermalukan puncak awan langit. Keduanya saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Mereka kini memiliki kekuatan dan tulang dewa. Selama mereka terus berlatih dan memantapkan fondasi kultivasi mereka, mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi kompetisi. Menurut perkiraan Ye Xuan, Feng Xiyun kemungkinan besar akan berhasil mencapai tahap ke-9 alam mistik ilahi sebelum kompetisi 7 puncak. Lebih jauh lagi, ini hanyalah perkiraan konservatif.
Jika dia bekerja lebih keras, dia mungkin bisa mencapai alam materialisasi. Bagaimanapun, tulang berharga yang diserap gadis kecil ini adalah peninggalan seorang keturunan binatang purba dari alam surga. Tulang itu mengandung energi spiritual yang sangat besar. Adapun Sugeyuiwe, dia telah menstabilkan tingkat kultivasinya di alam materialisasi tingkat kedua. Sekarang setelah dia memiliki seorang adik perempuan, dia bekerja lebih giat lagi dalam kultivasinya, dan hampir berhasil mencapai alam materialisasi tingkat ketiga. Puncak pedang tersembunyi. Saat Gao Sun kembali ke kediamannya, dia meledak marah dan menghancurkan meja giok putih di depannya dengan tinjunya. Menjijikkan. Meja giok putih yang sangat keras itu langsung berubah menjadi debu. Ketika para murid yang menjaga kediaman itu mendengar keributan itu, mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka mulai gemetar. Apa yang membuat kepala Gao Sun begitu marah? Tepat pada saat ini, dua murid Gao Sun lewat dan mendengar auman Gao Sun. Mereka melompat kaget. Kakak Chen, siapa yang memprovokasi guru? Kenapa dia begitu marah? Ketika Xiao Feng mendengar suara gemuruh dari dalam, dia bergidik. Setahu saya, di seluruh sekte Dewa Gurun Besar, satu-satunya orang yang bisa membuat guru begitu marah adalah paman bela diri Ye Xuan, yang merupakan kepala puncak awan langit, kata Chen Ruoxuan. Apa? Kepala suku tak berguna dari puncak awan langit itu? Xiao Feng tertegun. Set. Jangan ngomongin hal kayak gitu lagi nanti. Chen Ruoxuan segera melotot ke arah Xiao Feng. Paman bela diri Ye Xuan bukan sampah. Kau telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini, jadi kau mungkin belum pernah mendengar tentang prestasi paman bela diri Ye di dunia luar. Oh. Xiao Feng tertarik, dan dia segera bertanya tentang apa yang terjadi. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, dia tercengang. Ya Tuhan, apa paman bela diri Ye begitu kuat? Pantas saja wajah guru seburuk itu sejak dia kembali. Tepat saat mereka berdua tengah berdiskusi sengit, sebuah suara dingin terdengar. Apa yang sedang kalian lakukan? Keduanya terkejut dan mendongak. Sosok Gao Tianyu tiba-tiba muncul di pandangan mereka. Kakak, kami hanya membahas masalah budidaya. Gao Tianyu tidak banyak bicara, namun tatapannya kemudian tertuju pada Gao Sun yang sedang berteriak di kediamannya. Dia menyendiri sepanjang waktu dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dia juga sangat bingung mengapa ayahnya begitu marah. Kalau begitu, cepatlah dan pergilah berkultivasi. Gao Tianyu menatap kedua kultivator itu dengan acuh tak acuh. Mereka berdua dengan cepat mengangguk dan pergi. Bab 436 Tebasan Neraka. Ayah, Gao Tianyu menyapa dengan hormat begitu dia memasuki kediaman. Ketika Gao Sun menyadari bahwa orang yang masuk adalah putra kesayangannya, ia segera menahan amarah di hatinya. Tianyu, kapan kamu meninggalkan kultivasi terpencilmu? Baru saja. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa ayah begitu marah? Tanya Gao Tianyu. Di seluruh sekte Dewa Gurun Besar, siapa lagi yang bisa membuatku marah selain orang di puncak langit awan itu? Gao Tianyu menyipitkan matanya. Puncak langit awan lagi. Kemudian, Gao Sun menceritakan kepada Gao Tianyu semua yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Gao Tianyu mendengar ini, dia menjadi marah dan tatapannya berubah dingin. Ye Xuan ini benar-benar pengganggu. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Karena puncak awan langit berani menghina puncak pedang tersembunyi seperti ini, aku pasti akan membalas dendam selama kompetisi 7 puncak. Tidak masalah jika Ye Xuan sendiri kuat. Murid-muridnya baru saja mulai berkultivasi. Lebih baik mereka berdoa agar tidak bertemu denganku di babak penyisihan, kalau tidak, puncak langit awan akan musnah. Mata Gao Tianyu dipenuhi rasa dingin. Meskipun arogan dan mencintai perempuan, ia tetap menghormati ayahnya. Karena itu, ia harus membalas dendam dan merebut kembali kehormatan puncak pedang tersembunyi. Melihat ekspresi percaya diri Gao Tianyu, mata Gao Sun berbinar, dan suasana hatinya yang muram pun menghilang. Bagus sekali, sesuai harapan anakku. Apakah puncak pedang tersembunyi dapat berdiri tegak atau tidak, semuanya tergantung pada penampilan kalian dalam kompetisi 7 puncak. Ye Xuan terlalu sombong. Kalau kau kalah dari Cloud Sky Peak di kompetisi, aku takkan berhenti mendengarnya. Tatapan mata Gao Sun tampak serius saat mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya dipenuhi amarah yang mengerikan. Mendengar ini, Gao Tianyu tersenyum percaya diri. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah mencapai alam materialisasi tingkat keempat, dan hampir mencapai tingkat kelima. Di seluruh sekte, tidak ada yang layak menjadi lawanku kecuali kakak senior Hua. Ketika Gao Sun mendengar itu, dia buru-buru memeriksa kultivasi Gao Tianyu. Hahaha, kau memang anakku. Hanya butuh 2 bulan bagimu untuk menerobos dari alam materialisasi tingkat pertama ke tingkat keempat. Bagus sekali.
Ye Xuan, tunggu saja sampai kau dipermalukan di kompetisi. Saat memikirkan kekalahan Ye Xuan yang sudah dekat, Gao Sun tidak dapat menahan senyum. Tian Yu, ikutlah dengan ayahmu. Untuk mencegah hal-hal tak terduga selama kompetisi, aku akan mengajarimu seperangkat teknik rahasia dan kekuatan suci. Gao Sun kemudian membawa Gao Tianyu ke ruang kultivasi. Di tempat lain, para ketua lainnya juga bekerja keras mendorong para pengikutnya untuk berkultivasi demi kompetisi, memberi mereka petunjuk, bimbingan, serta mengajarkan mereka teknik rahasia dan kekuatan suci. Peristiwa dengan Ye Xuan telah menyulut api amarah dalam diri setiap pemimpin. Tak lama kemudian, hanya tinggal 3 hari lagi sebelum kompetisi dimulai. Suasana di dalam sekte itu menjadi semakin tegang. Di puncak awan langit, di hutan bambu, Ye Xuan sedang menunggu Zhuge Yuiwei, yang baru saja tiba. Guru, mengapa Anda memanggil saya ke sini hari ini? Zhuge Yuiwei sedikit bingung. Semua orang sibuk berkultivasi mempersiapkan diri untuk kompetisi, tapi Ye Xuan memanggilnya pagi-pagi sekali. Apa ada yang ingin dia sampaikan? Ye Xuan memandangi danau tak jauh dari sana, lalu dengan santai mematahkan sebatang bambu dan berkata, muridku yang berharga, aku akan mengajarimu teknik unik hari ini. Perhatikan baik-baik. Begitu selesai berbicara, Ye Xuan perlahan mengangkat tongkat bambu itu. Seluruh dirinya seakan menyatu dengan dunia. Mata Zhuge Yuiwei berbinar saat melihat ini. Ia mengamati setiap gerakan Ye Xuan, takut melewatkan detail apapun. Pada saat ini, tongkat bambu di tangan Ye Xuan menyapu ke arah danau di depannya, bersinar terang. Sesaat kemudian, danau itu langsung bergelora dengan ribuan ombak, seakan-akan seluruhnya telah dicambuk oleh ribuan cambuk raksasa. Ketika Zhuge Yuiwei melihat ini, dia terkejut. Serangan pedang burunya sangat mengerikan. Setelah Ye Xuan selesai, dia perlahan menurunkan tongkat bambu dan berkata, jurus ini disebut tebasan surgawi. Jurus ini kuciptakan setelah mempelajari teknik pedang awan langit. Jurus ini sangat kuat, dan jika dikembangkan hingga tingkat penguasaan utama, ia dapat menebas apapun. Apakah kamu melihatnya dengan jelas tadi? Zhuge Yuiwei mengangguk penuh semangat. Ia memiliki ingatan fotografis, jadi ia secara alami mengingat semua gerakan Ye Xuan. Ia segera mengingatnya kembali sambil memahami teknik tebasan surgawi. Karena teknik ini berasal dari teknik pedang awan langit, tidak sulit bagi Zhuge Yuiwei untuk memahaminya. Guru, saya sudah mengerti dasar-dasarnya. Bagus sekali. Ye Xuan menunjukkan ekspresi puas. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan teknik tebasan surgawi kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 289X. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kekuatan suci tingkat surga, tebasan neraka. Ye Xuan tersenyum. Sekalipun ia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada muridnya, ia bisa mendapatkan kekuatan ilahi baru untuk mengajar muridnya dan mendapatkan pahala. Setelah itu, wawasan tentang teknik tebasan neraka memenuhi pikirannya. Dengan bantuan teratai emas Dao Agung dan sistem, ia dengan cepat memahami esensi teknik tebasan neraka. Zhuge Yuiwei, di sisi lain, benar-benar tenggelam dalam kekuatan teknik Heavenly Slash dan matanya penuh kegembiraan. Setelah itu, ia mencobanya sendiri. Meskipun tidak sekuat serangan pedang Ye Xuan, bahkan mereka yang berada satu tingkat kultivasi di atasnya pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Bab 437 Pengorbanan. Guru, teknik ini luar biasa. Jangan khawatir, Guru. Aku pasti akan menggunakan teknik ini untuk membuatmu bangga, kata Zhuge Yuiwei dengan wajah serius. Setelah itu, Zhuge Yuiwei berencana untuk berlatih beberapa kali lagi, tetapi diganggu oleh Ye Xuan. Muridku yang berharga, meskipun tebasan surgawi itu kuat, itu bukanlah teknik yang terkuat. Apa maksud guru dengan ini? Mungkinkah ada teknik yang lebih ampuh yang akan diajarkannya? Saat memikirkan ini, mata Zhuge Yuiwei berbinar saat dia menatap Ye Xuan dengan penuh harap. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum dan berkata, di babak kompetisi 7 puncak ini, kau akan mewakili puncak awan langit. Lagi pula, adik perempuanmu baru saja bergabung dengan kami, dan kultivasinya masih kurang. Kompetisi ini hanyalah pengalaman latihan baginya. Karena itu, di mana peringkat puncak Cloud Sky sepenuhnya terserah padamu. Aku sudah memikirkannya sejak lama, dan untuk meningkatkan peluangmu menang, aku memutuskan untuk mengajarimu teknik yang lebih hebat lagi. Zhuge Yuiwei sangat gembira mendengar ini. Gurunya benar-benar memikirkan dan mempertimbangkan segalanya. Segera, ia menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Selama aku di sini, puncak langit awan tidak akan pernah kalah dari puncak pedang tersembunyi. Sangat bagus. Ye Xuan sangat puas dengan jawabannya.
Kemudian, ia berjalan ke arahnya dan menyentuh dahinya, mengirimkan sebuah teknik ke dalam pikirannya. Ketika Zhuge Yuiwei menyaring informasi dalam pikirannya, dia benar-benar tercengang. Ya Tuhan, itu benar-benar kekuatan suci tingkat surga, Hellslash. Zhuge Yuiwei menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan ilahi ini lebih besar daripada apapun yang pernah ia kembangkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, kekuatan ilahi ini akan diperkuat oleh kekuatan ilahi 9 ketenangan es miliknya. Dia mungkin bisa menantang mereka yang berada 5 alam kultivasi minor lebih tinggi dengan ini. Terima kasih banyak, Guru. Zhuge Yuiwei berlutut di depan Ye Xuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di mana seseorang bisa menemukan guru sebaik Ye Xuan di dunia mistik. Bahkan orang tuanya pun tidak akan sebaik dan semurah hati itu. Ye Xuan terkekeh. Kekuatan spiritual di tubuhnya berubah menjadi arus hangat yang membantu Zhuge Yuiwei berdiri. Gadis bodoh, meskipun kekuatan suci ini kuat, sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan suci tingkat surgawi. Kamu harus berlatih dengan baik beberapa hari ini. Selama kamu bisa mencapai tingkat penguasaan minor, itu sudah cukup bagimu untuk menghadapi kompetisi Seven Peaks ini. Baik, Guru. Zhuge Yuiwei mengangguk dengan hormat. Ye Xuan hendak pergi, tetapi kemudian teringat sesuatu dan berbalik sambil tersenyum. Kebetulan masa pendinginan untuk infus kekuatan spiritual telah berakhir untuk Zhuge Yuiwei. Sudah waktunya untuk menuai lebih banyak hasil. Ia menghampirinya dan berkata dengan lembut, muridku tersayang, aku baru saja memikirkannya lagi. Ada banyak ahli dalam kompetisi 7 puncak. Meskipun kau telah menembus alam materialisasi tingkat kedua, kau belum lama berkultivasi dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Karena itu, aku memutuskan untuk melakukan infus kekuatan spiritual padamu lagi. Hal ini membuatnya tercengang. Apa, roh, infusi kekuatan spiritual? Mengapa? Zhuge Yuiwei merasa bersalah dan khawatir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa infus kekuatan spiritual menguras kultivasi orang yang melakukannya. Jika tidak hati-hati, bahkan dapat memengaruhi fondasi kultivasinya sendiri. Zhuge Yuiwei yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menahan kekuatan spiritual Ye Xuan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Akan tetapi, hal ini akan mengharuskan gurunya untuk mengonsumsi lebih banyak hasil kultivasinya. Bagaimana dia bisa merusak landasan kultivasi gurunya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri? Tidak, dia tidak bisa melakukannya. Melihat perlawanan di mata Zhuge Yuiwei, Ye Xuan merasakan hangat di hatinya. Karakter gadis ini tidak buruk. Bahkan dalam menghadapi godaan untuk menerobos, dia tetap perhatian padanya. Dia memang murid yang baik. Akan tetapi, jika dia tidak melakukan infus kekuatan spiritual, dia tidak akan memperoleh hadiah sistem. Karena itu, ia segera berkata, muridku yang berharga, jangan khawatir. Infusi kekuatan spiritual mungkin berbahaya bagi orang lain, tetapi bagiku, itu hanya masalah sepele. Konstitusi yang saya bangunkan berbeda dari yang lain. Konstitusi ini dapat meminimalkan efek samping yang disebabkan oleh infus kekuatan spiritual. Lagi pula, bukankah itu hanya pengorbanan kecil? Selama kamu bisa menjadi lebih kuat dan mampu melindungi dirimu sendiri di dunia ini, pengorbanan kecilku akan sepadan. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei merasa semakin tersentuh. Air matanya hampir jatuh. Zhuge Yuiwei menatap Ye Xuan, suaranya tercekat oleh isak tangis. Penampilannya yang menyedihkan bisa membuat hati siapapun sakit. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum lembut dan menghiburnya. Baiklah, kamu sudah dewasa, tapi masih suka menangis. Kalau kamu mau membalas kebaikanku, menangkan kompetisi Seven Peaks. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Lakukan saja apa yang kau bisa. Ye Xuan merasa sedikit bersalah. Bagaimana mungkin dia tega berbohong kepada gadis yang begitu baik dan polos? Namun, ia tak punya pilihan. Demi rencana besarnya, ia hanya bisa menguatkan diri dan terus bertindak. Bab 438 Budidaya bernilai 100.000 tahun. Muridku yang berharga, cepatlah duduk. Mari kita mulai. Ye Xuan memberi isyarat kepada Zhuge Yuiwei untuk duduk bersila, lalu menempelkan telapak tangannya di punggungnya. Beberapa saat kemudian, kekuatan spiritualnya melonjak keluar dan berubah menjadi arus hangat yang memasuki tubuh Zhuge Yuiwei. Setiap inci meridian dan pori-pori Zhuge Yuiwei dipenuhi dengan kekuatan spiritual Ye Xuan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Untungnya, Ye Xuan sudah siap dan memecah kekuatan spiritualnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dicerna untuk membantunya menyerapnya lebih cepat. Selain itu, karena ini bukan pertama kalinya, dia tahu apa yang diharapkan dan dapat menyempurnakan kekuatan spiritual dengan lebih lancar. Seiring berjalannya waktu, tubuh Zhuge Yuiwei pun bergetar hebat, tingkat kultivasinya pun meningkat dengan cepat.
Tingkat ketiga dari alam materialisasi. Tingkat keempat dari alam materialisasi. Tingkat kelima dari alam materialisasi. Alam materialisasi tingkat ke-6. Alam materialisasi tingkat ke-7. Alam materialisasi tingkat ke-8. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai tingkat ke-8 alam materialisasi. Dia terkejut. Biasanya hal ini akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Tunggu, sepertinya belum berakhir. Setelah Zhuge Yuiwei menerobos ke alam materialisasi tingkat ke-8, masih ada sisa-sisa kekuatan spiritual Ye Xuan di tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Zhuge Yuiwei mengaktifkan kekuatan tulang es ilahinya dan melanjutkan proses penyerapan. Dengan bantuan Ye Xuan, dia dengan sempurna menyerap semua kekuatan spiritual yang telah dicurahkan Ye Xuan ke dalam dirinya. Kemudian, suara retakan terdengar dari dalam tubuh Zhuge Yuiwei. Cahaya terang meletus, dan ia mencapai alam materialisasi tingkat ke-9. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari alam hampa. Tentu saja, ini sudah batas kemampuan Zhuge Yuiwei saat ini. Setelah ini, ia hanya perlu memahami kekuatan hukum untuk mencapai alam hampa. Sangat disayangkan bahwa Zhuge Yuiwei tidak memiliki kesempatan seperti Hua Rufeng untuk memasuki keadaan pencerahan untuk memahami kekuatan hukum. Namun, dia sudah cukup puas dengan kemajuan terobosannya. Melihat ini, Ye Xuan juga berhenti menuangkan kekuatan spiritual. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridian di tubuh Zhuge Yuiwei telah mencapai titik jenuh. Jika ia terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya, kemungkinan besar akan merusak fondasi kultivasinya. Tahan napas dan fokus, jangan bergerak. Kamu baru saja membuat beberapa terobosan, jadi kamu harus menstabilkan fondasi kultivasimu. Ye Xuan segera memberi instruksi padanya, lalu berdiri dan berjalan ke seberang danau. Pada saat ini, Feng Xiyun juga berjalan mendekat. Saat itulah ia melihat Zhuge Yuiwei duduk bersila di tepi danau. Kakak senior, apa terjadi sesuatu? Kenapa aku merasakan aura yang kuat tadi? Xiyun, waktu yang tepat. Aku harus keluar dan mengurus beberapa hal. Kakak seniormu sedang menstabilkan fondasi kultivasinya, jadi kamu harus melindunginya. Setelah dia bangun, kamu bisa melanjutkan kultivasimu sendiri. Saya mungkin akan berkultivasi secara terpencil selama beberapa hari. Baik, guru. Feng Xiyun tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Ye Xuan berbalik dan pergi. Feng Xiyun menatap punggung gurunya yang pergi, lalu berjalan ke sisi Zhuge Yuiwei. Ketika Ye Xuan kembali ke kamarnya, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding! Tuan rumah telah menanamkan kultivasi senilai 1000 tahun ke dalam muridnya dan telah menerima hadiah kritis acak 100x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kultivasi senilai 100.000 tahun. Mendengar ini, Ye Xuan hampir melompat kegirangan. Ini mungkin akan membantunya mencapai tahap lanjut dari alam penguasa mistik, kan? Mengenai terobosan kerana utama berikutnya, Ye Xuan bahkan tidak berani memikirkannya. Fondasi kultivasinya saat ini belum kokoh, jadi terobosan seperti itu akan sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, arus hangat yang melonjak muncul entah dari mana dan dengan panik mengalir ke tubuh Ye Xuan. Ayo pergi. Meskipun dia sudah siap secara mental, Ye Xuan tetap tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya dan menjerit kesakitan. Kepadatan kekuatan spiritualnya tidak terbayangkan, dan itu memenuhi seluruh meridian dan pori-pori Ye Xuan dalam sekejap. Kekuatan spiritual yang dahsyat ini memperluas meridiannya. Ia merasa seperti memasuki tungku api. Tubuhnya memerah, dan wajahnya penuh rasa sakit, seolah digigit semut yang tak terhitung jumlahnya. Bab 439 Terobosan. Kekuatan naga sejati, aktifkan. Ye Xuan meraung saat dia mengaktifkan tulang berharga naga sejati di tubuhnya untuk menekan kekuatan spiritual yang besar. Kemudian, dengan bantuan teratai emas dao besar, Ye Xuan perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan spiritual. 3 hari berlalu dengan cepat. Hah! Mata Ye Xuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan cahaya ilahi misterius memancar di kedalaman matanya. Gelombang kekuatan tiba-tiba menyapu, memperlihatkan kultivasi alam penguasa mistik tingkat lanjutnya. Lebih jauh lagi, dia berada di ambang mencapai alam tertinggi. Jika ia memperkuat fondasi kultivasinya, ia akan mampu mencapai puncak alam dewa mistik. Pada saat itu, ia akan setara dengan Gong Sun Souyue. Jika dia ingin mencapai tingkat tertinggi, dia harus menghasilkan buah dao kedua di mata air sucinya. Tentu saja, masih ada beberapa jalan pintas untuk mencapai terobosan, seperti pil bermutu abadi yang melampaui mutu surga, atau beberapa harta surgawi bermutu abadi yang sangat langka, dan seterusnya. Sayangnya, Ye Xuan tidak memiliki semua ini, jadi ia harus menerobos secara normal. Meskipun demikian, ia sangat puas dengan kemajuan kultivasinya saat ini. Jumlah kekuatan spiritual abadi di tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Terobosan yang luar biasa.
Yesuan meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Menatap hutan persik, sebuah istana megah telah mulai terbentuk. Para pekerja keluarga Su tampak sangat efisien. Terlebih lagi, Su Changhe telah tinggal di puncak awan langit selama ini, dan secara pribadi mengawasi pembangunan istana. Selain itu, demi meninggalkan kesan baik pada Yesuan, keluarga Su telah mengerahkan banyak upaya dan sumber daya kali ini. Yesuan sangat puas, dan terkesan dengan karakter dan pandangan jauh Su Tiansheng. Keluarga Su akan berada di bawah perlindungannya mulai sekarang. Kalau saja Yesuan di masa lalu, belum lagi melindungi keluarga Su, bahkan melindungi puncak Cloud Sky miliknya sendiri akan sangat sulit. Namun, kini situasinya berbeda. Ia sudah menjadi ahli alam penguasa mistik tingkat lanjut, dan di atas kertas, ia adalah ahli terkuat kedua di Sekte Dewa Belantara Agung. Faktanya, dengan teknik pedang flora dan teknik tebasan neraka, Yesuan bahkan dapat mengalahkan Gong Sun Souyue. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga telah menyelesaikan sesi kultivasi mereka dan berjalan mendekat. Melihat guru mereka telah mengakhiri kultivasi terpencilnya, mereka bergegas berjalan mendekat. Anda sudah selesai berkultivasi, guru. Yesuan mengangguk sambil tersenyum, lalu memeriksa aura mereka. Mereka sangat tenang. Tampaknya kedua gadis kecil ini sangat rajin selama 3 hari terakhir. Kebetulan, hari ini adalah hari kompetisi 7 puncak. Para kultivator dari berbagai puncak telah menuju puncak Great Wilderness. Ketua Yesuan. Tepat saat Yesuan hendak membawa mereka ke sana, seorang pemuda tampan bergegas mendekat sambil terengah-engah. Pria muda itu adalah Su Changhe. Batuk-batuk, Ketua Yesuan, apakah Anda berencana untuk mengajak kedua peri berpartisipasi dalam kompetisi 7 puncak? Yesuan mengangkat alisnya, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Su Changhe. Sepertinya orang ini agak bosan setelah mengawasi pekerjaan konstruksi di puncak awan langit. Namun, itu masuk akal. Lagi pula, selain bercocok tanam, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan di sini. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya ia berada di Sekte Great Wilderness Divine, dan ia belum pernah menyaksikan kompetisi Seven Peaks yang diadakan sekali dalam seabad. Tentu saja ia tidak ingin melewatkannya. Karena itu, ketika ia menyadari mereka akan pergi, ia pun menghampiri dengan penuh semangat. Ia ingin menyaksikan kompetisi 7 puncak. Sebenarnya, yang lebih penting, ia ingin melihat para wanita cantik dari Sekte Dewa Gurun Agung. Setelah itu, Su Changhe menyapa Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun dengan senyuman, sebelum berbalik ke Yesuan dengan ekspresi agak memohon. Ayah berkata bahwa kompetisi 7 puncak adalah acara langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Jika Ketua Yesuan tidak keberatan, bisakah kau membawaku menyaksikan acara yang luar biasa ini? Ketua Yesuan, tenanglah. Aku tidak akan menimbulkan masalah dan tidak akan membawa masalah ke puncak awan langit. Su Changhe menatap Yesuan dengan gugup. Meskipun keluarga Su dan puncak awan langit bersahabat, dia masih sedikit takut terhadap Yesuan. Terutama dalam beberapa hari terakhir, setelah dia samar-samar merasakan aura yang sangat menakutkan datang dari kediaman Yesuan. Yesuan tertawa. Kinerjamu akhir-akhir ini cukup bagus, terutama dalam mengawasi pembangunan istana, aku sangat puas, ayo ikut. Yesuan cukup puas dengan Su Changhe. Meskipun awalnya tampak seperti penjahat, ia berhasil membuka lembaran baru dan bekerja keras. Terlebih lagi, saat Yesuan sedang mengasingkan diri, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun sibuk berkultivasi. Pada dasarnya, Su Changhe lah yang mengelola seluruh puncak Yuntian sendirian. Yesuan tentu saja mengingat hal-hal ini. Terima kasih banyak, Ketua Yesuan. Mendengar ini, Su Changhe sangat gembira. Tanpa sadar, ia berbalik dan hendak memberi salam kepada Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun sebagai tanda perayaan. Tentu saja, ketika Feng Xiyun melihat ini, dia hanya tersenyum kecut. Batuk, cuaca hari ini cukup bagus. Su Changhe dengan canggung mengganti topik pembicaraan, tetapi dia sudah terbiasa dengan perilaku mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang energi tiba-tiba menyapu dan menyelimuti mereka, saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju puncak Great Wilderness. Bab 440 Pakar Alam Penguasa Mistik lainnya. Aula pertemuan puncak Great Wilderness sangat ramai dan ramai saat ini. Selain Yesuan dan murid-muridnya, para kultivator dari puncak lainnya semuanya telah tiba di tempat kompetisi. Tentu saja, ini tidak hanya mencakup para kultivator yang berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi juga para murid yang datang hanya untuk menonton. Coba tebak, puncak mana yang akan menjadi juara kompetisi Seven Peaks tahun ini? Menurut pendapatku, karena kakak senior Hua tidak ikut serta, maka dia akan pergi ke puncak pedang tersembunyi atau puncak awan kembali. Kemungkinan yang pertama mungkin lebih tinggi.
Kudengar kakak senior Gao sudah mencapai alam materialisasi, dan itu pun bukan level rendah. Kurasa tidak. Meskipun kakak senior Xiao Beichen dari puncak awan kembali itu rendah hati, dia juga sangat kuat, dan tidak lebih lemah dari kakak senior Gao Tianyu. Menurutku, dia punya peluang lebih tinggi untuk memenangkan kompetisi. Kalian melewatkan satu puncak. Tidakkah kalian pikir puncak Cloud Sky punya potensi besar? Saat itu, seseorang menyebutkan puncak Cloud Sky. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menertawakannya. Hahaha. Kekuatan ketua Yesuan memang mengerikan, tapi murid-muridnya baru bergabung dengan sekte kita kurang dari 3 bulan. Seberapa kuat mereka sebenarnya? Benar, menurutku, kedua adik perempuan junior itu paling-paling hanya kultivator alam mistik ilahi. Mereka tidak punya kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi teratas. Daripada mereka, aku pikir kakak senior Li Hanyi memiliki peluang lebih tinggi. Semua orang terlibat dalam diskusi panas mengenai kompetisi tersebut. Tempat mereka berkumpul adalah lapangan di depan balai pertemuan, yang di tengahnya didirikan gelanggang, yang merupakan tempat berlangsungnya perlombaan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya menyilaukan terbang melintas. Tak terhitung banyaknya orang tiba-tiba muncul. Kultivator yang berdiri di paling depan adalah kepala suku Gao Sun, dan di belakangnya adalah putranya, Gao Tianyu. Senior Gao Tianyu benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi melihat hari ini, aku tahu dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan di tengah keramaian, Gao Tianyu bagaikan bintang yang bersinar, menarik perhatian semua orang. Lagi pula, dia adalah kandidat populer untuk posisi puncak, jadi wajar saja jika dia menjadi fokus banyak kultivator. Senyum mengembang di bibir Gao Tianyu saat ia menyadari tatapan kagum di sekelilingnya. Wajahnya penuh percaya diri. Ia sungguh menikmati menjadi pusat perhatian. Pada saat ini, seberkas cahaya terang lainnya melintas di langit. Hahaha. Kakak senior Gao Sun, kukira aku sudah sampai pagi sekali. Tak kusangka kau lebih cepat. Nada suaranya tegas dan kasar. Itu Liang Dahai. Gao Sun menatap pria gendut ini dengan acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Tiba-tiba, sesosok indah turun dari langit. Sosok anggun itu langsung menarik perhatian semua orang. Saat melihat Yue Lun, Gao Sun dan Liang Dahai menyipitkan mata mereka. Apa? Aura seorang ahli alam penguasa mistik. Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yue Lun benar-benar berhasil menerobos ke alam penguasa mistik. Itu artinya, setelah Yesuan, dialah ahli alam penguasa mistik termuda di sekte Great Wilderness Divine. Pada saat itu, Liang Dahai merasakan tekanan pada dirinya berlipat ganda. Perlu diketahui bahwa di sekte Great Wilderness Divine sebelumnya, dia merupakan kultivator terkuat selain Gongsun Shou Yue dan Gao Sun. Sekarang, Yesuan bukan hanya telah mencapai alam penguasa mistik, tetapi bahkan Yue Lun, yang lebih lemah darinya, juga telah menerobos. Sialan. Ini agak memalukan. Aku tak percaya ketua Yue Lun berhasil mencapai alam penguasa mistik. Sungguh tak masuk akal. Surga sungguh memberkati sekte kita. Sekarang kita memiliki 4 kultivator alam penguasa mistik. Hahaha. Sepertinya kompetisi Seven Peaks semakin menarik. Kudengar hubungan puncak air langit dan puncak pedang tersembunyi sedang tidak baik. Aku sangat menantikan kompetisi ini. Kenapa aku belum melihat siapapun dari puncak awan langit? Apa mereka kesiangan? Orang-orang di sekitar mereka melihat sekeliling dan tidak melihat Yesuan dan murid-muridnya, jadi mereka bingung. Pada saat itu, cahaya keemasan yang terang membubung ke langit dan jatuh dari atas aula pertemuan. Kemudian, seorang pria tampan berpakaian putih muncul, pakaiannya berkibar tertiup angin, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu kepala Yesuan dan kedua adik perempuannya. Ketika orang banyak melihat kejadian ini, mereka pun berteriak. Mereka telah banyak mendengar akhir-akhir ini tentang kekuatan Yesuan, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Melihatnya hari ini mengejutkan mereka. Hal ini bahkan lebih terasa bagi para kultivator wanita, yang kini agak tergila-gila pada Yesuan. Gao Sun merasakan kedatangan Yesuan dan tatapannya langsung berubah dingin. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Aura ketua Yesuan sepertinya lebih kuat daripada aura tetua penegak hukum. Mungkinkah? Begitu orang itu selesai berbicara, semua orang segera mendongak. Kakak, kau benar. Mungkinkah kekuatan ketua Yesuan sudah melampaui ketua Gao Sun? Saat memikirkan hal ini, semua orang merasa terkejut. Yesuan baru bergabung dengan sekte Dewa Gurun Agung sekitar 100 tahun yang lalu. Lebih lanjut, 100 tahun yang lalu, ia hanyalah seorang kultivator alam meridian mistik yang lemah, sementara Gao Sun sudah menjadi ahli alam penguasa mistik saat itu. Tidak hanya itu, banyak murid Gao Sun yang lebih tua dari Yesuan.
Apakah Ketua Yesuan telah mencapai puncak alam penguasa mistik? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.